Pengadilan akan menjatuhkan putusan terdakwa Gu Cheng. Wajib mengganti rugi korban masing-masing 3 juta yuan. Dilarang praktik medis seumur hidup. Saya Gu Cheng, lulusan kedokteran hewan. Angkat tangan karena cincin warisan leluhur, cincin dokter ajaib. Saya jadi dokter ajaib yang hanya tarif 100 yuan. Saya sembuh. Terima kasih, dokter. Minggir dong. Aduh, cepat obati saya, dok. Cincin ini bisa menyedot penyakit, menyembuhkan pasien, juga bisa memberikan penyakit yang disedot ke siapapun. Kupikir bisa mengabdi pada masyarakat, menyelamatkan nyawa. Tapi malah seorang lulusan kedokteran hewan mahasiswa sama sekali tidak punya izin praktik medis. Mengobati orang adalah kejahatan. Memperlakukan manusia seperti hewan. Ini bukan merampok dan membunuh, lalu apa? menyembuhkan orang dengan kemampuan sendiri, menyelamatkan nyawa. Kok jadi kejahatan? Atau jangan-jangan karena saya menolak kerjasama dengan grup farmasi Deng, lalu kalian fitnah saya, katakan saya merampok dan membunuh. Lalu siapa yang saya bunuh? Mari semua maju ke depan. Saya akan melapor. Dia yang jual obat palsu ke saya. Hampir bunuh saya. Dia iblis. Tipu uang kami, sembarangan obati. Bikin saya lewat masa pengobatan terbaik. Yang mulia hakim hukum dia dengan berat. Hukum berat iblis! Hukum berat! Hukum dia! Iblis. Orang-orang ini, semua pasien yang saya obati dulu. Dulu berterima kasih, sekarang fitnah saya. Harap tenang. Yang mulia hakim, ini bukti tindak pidana terdakwa. Tunggu sebentar. Jauh-jauh datang, pasti bantu saya bersaksi dan jelaskan. Yang mulia hakim, saya bersaksi. Gu Cheng sembarangan obati demi uang, dia gila. Ini pembunuhan mata saya, jadi buta karena dia. Ini tidak mungkin, saya sudah sembuhkan. Saya sudah siap pakai lensa kontak. Gu Cheng, kamu tamat. Yang mulia hakim, wanita hejau-jauh ini pacar terdakwa. Hati nurani tak tahan, berani tampil menuduh terdakwa. Bukti ini dia berikan. Gu Cheng, mengakulah. Jangan terus berbuat salah. Ini fitnah. Kau bukan hanya membuat mataku buta, kau juga menyebabkan penyakit lain padaku. Ah! Yang mulia hakim, terdakwa melakukan praktik medis tanpa izin, merugikan orang demi uang, sama sekali tak bermoral. Saya usulkan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 50 tahun, denda, serta mengembalikan keuntungan ilegal 5 juta, dan larangan praktik medis seumur hidup. Terdakwa, ada yang ingin kau katakan? Saya minta mereka dihadirkan untuk konfrontasi di pengadilan. Jika mereka masih merasa saya merugikan mereka, maka saya akan mengaku bersalah. Persilakan saksi-saksi maju satu persatu untuk identifikasi terakhir. Yang diberikan grup Deng sangat banyak. Demi uang, meski dia tak bersalah, aku nekat. Bibi Liu, lihat baik-baik. Benarkah saya yang merugikan Anda? Wah, setelah minum pilmu, benar-benar merasa jauh lebih baik. Sudah tidak sakit lagi. Kamu benar-benar hanya meminta 100 yuan? Hanya 100. Wah, benar-benar dapat keuntungan besar. Benar kamu. Kamu yang membuatku minum obat palsu. Tidak ada efeknya dan menipu semua uang pensiunku 100.000. Dasar bajingan, kembalikan uangku. Telah dikirim ke pihak lawan. Artritis rheumatoid. Penyakit ini kutularkan darimu, sekarang ku kembalikan. Benar, kaulah pelakunya. Vitiligo telah dikirim ke lawan. Akhirnya semua telah ku kembalikan. Terdakwa, sekarang kau mengaku bersalah? Saya mengaku. Tunggu. Tunggu. Anda Saya Wang Wanying. Ayah saya Wang Defu. Anda selamatkan nyawanya. Aku di sini membantumu. Saya membela terdakwa.
Yang Mulia Hakim. Bukti ini menunjukkan klien saya tidak cari untung besar, juga tidak rugikan pasien. Soal praktik tanpa izin, kami mengaku bersalah dan akan ganti rugi. Siapa bilang penipu ini tidak menipu, tidak lukai kami? Praktik tanpa izin itu berbahaya. Dia harus dihukum berat. Bayar dan masuk penjara. Ya, bayar. Bayar! Perkataan kalian tanggung jawab hukum. Semua transaksi ini bisa dilacak. Kalian yakin semuanya benar? Klien saya praktik tanpa izin. Kami beri ganti rugi 3 juta per orang. 3 juta. Baik. Asal dibayar, apapun bisa. Benar. Ketua Majelis, terdakwa berpraktik tanpa izin. Dampaknya pada masyarakat sangat buruk. Meski sudah ganti rugi, saya mohon pengadilan wajib menyuruhnya menandatangani larangan praktik medis seumur hidup. Dilarang praktik selamanya. Saya keberatan. Kami juga keberatan. Saya Direktur Utama Rumah Sakit Rakyat Dasya, Zhao Yuanzhang. Dokter Gu mengobati tanpa pamrih. Memberkati rakyat, tindakan kalian ini sungguh balas budi dengan kejahatan. Saya Direktur Rumah Sakit Internasional Dasya, Sun Yuanzhang. Dokter Gu adalah bakat muda di dunia medis kami. Mengobati tanpa imbalan. Jika orang seperti ini dihukum, bukankah itu lelucon besar? Rumah Sakit Rakyat Dasya, Rumah Sakit Internasional Dasya, mereka malah belagu Cheng. Keberatan ditolak. Sekarang menjatuhkan putusan. Terdakwa Gu Cheng harus bayar ganti rugi masing-masing korban 3 juta yuan dan tanda tangani larangan. Dilarang praktik medis seumur hidup. Apa? Kau fitnah orang baik. Saya tanda tangani. Setelah tanda tangan ini, jangan mimpi lagi berpraktik di Dasya. Jika ketahuan, akan dianggap pembunuhan. Seorang dokter hewan harus jalankan tugasnya. Jangan halangi jalan orang. Tentu. Saya hanya obati hewan nanti. Tentu. Aku hanya obati hewan. Amnesia sudah kukirim padanya, anoreksia, wasir. 3 penyakit kecil untukmu, sebagai terima kasih. Ganti rugi akan kukirimkan. Kita pergi. Suatu hari nanti, kalian orang bodoh ini akan menyesali semua yang dilakukan hari ini. Tuanku, Nunawang, hari ini terima kasih banyak. kalau dokter ajaibku ingin membalas jasaku, bagaimana kalau bergabung dengan grup Wang, kembangkan obat ajaib. Gaji terserah Anda. Jangan panggil aku dokter ajaib. Sekarang aku cuma orang yang hanya bisa obati hewan, hanya dokter hewan biasa. Jadi ajakan Anda terpaksa ku tolak. Maaf sekali, hari ini tak bisa buktikan kesucianmu. Bahkan membuatmu harus tanda tangani larangan praktik medis itu. Ah, tak apa, kau sudah banyak membantuku. Sebagai balasannya, kalau kau ada kesulitan nanti bisa datang padaku. Aku akan bantu sekali. Baik. Ini kartu hitam eksklusif keluarga Wang tanpa batas. Sedikit hati dari ayahku, harap tuanku terima. Terima kasih. Hormat kepada dokter ajaib Gu Cheng. Saya George, Ketua Grup Medis Global. Begitu mendengar kabar dokter ajaib difitnah, saya langsung datang. Saya mohon dokter Gu bergabung jadi Direktur Institut Medis Amerika. Setelah ke Amerika, hukum Dasya tak bisa lagi membatasi Anda. Bergabunglah dengan kami, Rumah Sakit Rakyat Dasya, Institut Penelitian Obat, bertanggung jawab riset obat baru. Gaji terserah Anda. Mohon dokter Gu bergabung di RS Internasional Dasya, jadi wakil direktur. Selain gaji puluhan juta setahun, saya kasih 50% saham. Kalau setuju, bisa tanda tangan sekarang. Terima kasih atas niat baiknya, tapi saat ini saya dilarang praktik medis. Bergabung dengan organisasi Anda hanya akan merepotkan. Niat baik saya terima, maaf. Gu Cheng, si sampah itu pasti tak menyangka kami akan menjebaknya. Si sampah itu tak akan pernah lagi menghalangi kita. Resep obatnya untuk pasien sudah dapat. Urusan saya masih tak percaya. Kenapa? Sialan, sejak keluar dari pengadilan pantat saya terus sakit. Kepala juga pusing-pusing. Aduh. Kenapa? Tidak enak? Cepat berikan resep itu padaku.
Kau yakin dia pakai ini untuk obati penyakit langka? Ini cuma bahan herbal biasa. Betul, aku lihat dia obati pasien pakai resep ini. Sayang, demi kau, aku sampai khianati pacarku. Jangan-jangan kau tak percaya aku. Masa sih? Dengan resep ini, grup farmasi Deng kami akan monopoli pasar obat nasional. Guceng si sampah itu benar-benar membantu keluarga Deng. Lalu kau mau bagaimana membalasku? Mudah saja, tentu memuaskanmu dengan baik. Pasangan mesum, berani-beraninya pacaran di rumahku. Kali ini ku buat kalian kapok. Kalian ngapain? Mau apa? Dokter Ajaib Gu, kita bertemu lagi. Dulu kamu tak setuju menjual resepnya pada kami. Grup farmasi Deng seharusnya sudah tahu akan berakhir begini. Jauh-jauh 2 tahun ini aku setia padamu, beginikah balasanmu? Burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Prinsip sederhana ini masih tak kau paham? Dasar sampah obati orang cuma 100 yuan. Tinggal di kontrakan kecil dan kumuh seperti ini. Mengapa aku harus ikut sengsara bersamamu? Orang tidak berguna tak pantas punya wanita. Ku dengar selama dekat dengan jauh-jauh, tangan saja tak pernah pegang. Sejak dekat denganku sebulan ini, kami sudah coba banyak gaya, haha. Deng Shao ngapain bilang ini padanya? Bajingan tak tahu malu. Sampah. Berani sekali kau bicara seperti itu pada Deng Fan. Dia adalah penerus grup farmasi. Deng dan kau hanya rakyat biasa, bahkan tak sebanding dengan sehelai rambutnya. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu, Dokter Ajaibku. Berkat dirimu kau menyerahkan wanita hebat ini padaku. Plus resep obat ajaibnya. Hahaha. Hal-hal baik di dunia ini kok semuanya terjadi padaku. Hahaha. Apa maksudmu? Jujur saja, aku laporkan kau atas perintah Deng Fan. Resep itu sudah kuberikan pada Deng Fan. Resep sehebat itu sia-sia di tanganmu. Itu hanya resep tonik biasa. Kau ambil juga percuma, karena kau menginginkannya biar ku tambahkan bumbu untukmu. Telah mengirimkan gagap kepada lawan ginjal lemah perlu makan hati. Telah mengirimkan gagap kepada lawan perlu makan hati. Jika bukan karena 2 tahun lalu kau menyembuhkan penyakitku, kau kira aku mau jadi pacarmu si miskin ini? Oh, hampir saja aku lupa. Aku sembuhkan katarakmu, tapi balasannya pengkhianatan. Sekarang dengan bunganya, aku kembalikan semua padamu. Telah mengirimkan katarak kepada lawan kaki atlet gastroenteritis. 2 tahun ini di mataku kau hanyalah anjing yang siap dipanggil kapan saja. Sekarang aku adalah wanita Deng Fan. Pergi sana. Kenapa belum pergi? Mau tinggal di sini nonton pertunjukan langsung. Baiklah, silakan. Aku di samping akan menyemangati kalian. Kamu, Tuan Deng, abaikan si bodoh ini. Lebih baik kita pergi ke villa besarmu. Itu jauh lebih baik daripada rumah kontrakan jelek ini. Aku belajar beberapa gaya baru. Ayo kita coba. Oh, bagus sekali. Ayo pergi. Tempat ini terlalu kotor. Memang sudah waktunya pindah tempat. Kasihan sekali. Anjing ini kenapa banyak sekali penyakitnya? Distemper dan parvovirus, dan juga parvovirus dan flu. Sudah. Sekarang semua penyakit di tubuhmu sudah tersedot keluar. Ayo pergi. Bahkan hewan tahu berterima kasih lebih baik daripada sebagian orang. Sudah waktunya mencari tempat untuk membuka klinik hewan. Ikut aku pulang. Geser ke sini. Hati-hati. Pelan-pelan. Aduh. Hati-hati. Ini seperti menerbangkan pesawat. Lambat. Aduh. Bosku. Pasangan porselen biru putihku ini 10 juta. Aku punya lukisan kaligrafi kuno 6 juta. Oke. Satu set perabot kayu Honghuali berkualitas. Di sini total 5 juta. Bagus. Bayar pakai kartu. Wah, aduh, di klinik hewan seperti ini. Taruh lukisan kaligrafi semahal itu, porselen dan perabotan. Aduh bosku, Royal. Bukan apa-apa, cuma uang receh. Hahaha.
Sudah mau pergi? Pergi. Aduh. Hei, enak ya punya uang. Klinik hewan ini dibuat lebih mewah dari hotel bintang 5. Dengan lingkungan seperti ini, tarif konsultasiku harus lebih tinggi dong. Kayaknya kurang baik ya begini. Ayo sayang, baru seru gini. Belakangan entah kenapa lemah semua. Bau apa ini busuk? Kamu belum cuci kaki ya? Bagaimana kalau hari ini lain kali saja perutku agak sakit? Mataku belakangan juga kurang nyaman. Aneh belakangan ini. Rasanya semua salah. Nafsu makanku juga buruk. Kaki juga lemas. Direktur Deng kami sudah buat pil berdasarkan resep itu. Ada kabar lagi, orang bernama Guceng itu buka klinik hewan di pinggiran kota selatan. Ayo bawa pil kita pergi lihat klinik hewan si Gu. Kak Liu beli sayur ya. Iya nih, si Gunakal itu. Bukannya sudah ganti rugi. Aku biasanya enggan beli lauk mewah, hari ini beli buat rayakan. Hahaha. Kalian sibuk dulu ya, aku pergi dulu. Aduh kakiku, aduh kakiku, aduh penyakit lama ini kambuh lagi nih. Aduh wajahmu, kenapa ada bercak putih? Aduh seram sekali. Vitiligoku bukannya sembuh, Aduh, epilepsinya kambuh lagi. Cepat panggil ambulans. ini gimana nih? Ayah panggil aku buru-buru, ada apa? Tuan Chen sakit parah mendadak nyawa di ujung tanduk. Semua dokter tak berdaya. Cari dokter ajaib, Bu. Ini penting. Menyangkut keluarga Wang, harus dia bertindak. Menyangkut keluarga Wang seserius itu? Krisis keuangan global pengaruhi beberapa industri keluarga Wang butuh proyek besar. Agar keluarga Wang lega, proyek triliunan dari grup Cian cocok. Jadi harus sembuhkan Tuan Qian. Baik, aku segera pergi. Wah, dokter Gu hebat sekali. Begitu cepat Wang Chai saya sudah sembuh. Biaya konsultasi sudah saya transfer. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Ini Bukan nggak mereka orang-orang yang memfitnahku dulu? Satu persatu. Bahkan jadi aku akan mengenalinya. Selamat datang di klinik hewan Gu. Boleh tanya, hewan apa yang mau diobati? dasar kau. Rupanya buka klinik hewan di sini. Sulit sekali mencari lokasimu. Penyakit yang kau obati dulu sudah kambuh lagi. Bagaimana ini? Kau harus ganti rugi padaku dan sembuhkan penyakitku. Baiklah. Masalah ganti rugi nanti saja. Hari ini kakiku harus kau sembuhkan. Apa kalian buta huruf? Ini klinik hewan. Aku dokter hewan. Tidak bisa mengobati kalian. Jadi silakan pergi. Jangan ganggu aku mengobati hewan. Bukannya kau punya pil apa namanya itu? Kasih aku, pasti sembuh. Pil apa? Sekarang aku dilarang praktik medis. Tokoku disegel. Semua pil hancur. Resepnya juga hilang. Dengan apa aku kasih pil padamu? Mau kabur? Jangan harap. Hari ini kakiku harus sembuh. Kasih kami pil, baru kau boleh pergi. Maaf. Benar-benar tidak ada. Dokter Gu, tolong selamatkan aku. Aku kambuh tiap hari, aku hampir mati. Menyelamatkanmu, kau salah orang. Aku hanya obati hewan, bukan manusia. Kalau mau berobat, cepat pergi ke rumah sakit besar di kota. Berobatlah baik-baik. Dokter Gu, aku tahu kau bisa obati orang. Cuma 100 yuan, sembuhkan segala penyakit langka. Asal kau selamatkan aku bayar 10 kali lipat. 1000 yuan. Wah, 1000 yuan, banyak sekali. Sepertinya seumur hidupku takkan habis. Terima kasih Dokter Gu. Syahwa kami sudah membaik. Ini uangnya. Sudah ku transfer. Alipay menerima 2.000 yuan. Tunggu dulu. Buku ini perawatan pasca melahirkan babi betina. Baca baik-baik di rumah. Baik. Hati-hati di jalan. Dokter Gu, tolong selamatkan aku. Penyakitku ini sudah diobati di banyak rumah sakit besar, tapi tak ada yang bisa. Aku tahu kau baik hati, pasti takkan tega lihat aku mati. Aku obati kau, lalu kau laporkan aku ke pengadilan, minta ganti rugi. Kalian benar-benar pandai berhitung. Aku salah, aku bukan manusia, aku pantas mati. Aku percaya pada Anda, mohon maafkan kebodohanku. Tolong selamatkan aku sekali lagi. Aku bersumpah, aku pasti tak akan melaporkanmu lagi. Maaf. Lain kali. Saya tak akan obati orang lagi. Silakan pergi.
Dia tak ada pil. Di sini ada. Kok jadi gagap? Aku baik-baik saja. Manajer Dang, kau bilang di sini ada pil. Tentu saja. Sepertinya mereka kambuh. Yang dia kasih ini. Betul pil ini. Kita selamat. Mau ambil sendiri. Jangan berebut. Semua dapat bagian. Cicik banget. Kayak anjing. Anggap saja uji coba. Kalau efektif, langsung kita jual. Aduh. Ini ada efek. Kakiku. Seharusnya tidak. Aku ikuti resepnya. Pil ini tak mempan, malah makin sakit. Kau mau bunuh kami? Hei, resep dari dia. Ada masalah, cari dia. Kau curi resepku, lalu kena masalah. Bukan urusanku. Belum sampai, lebih cepat. Omong kosong. Resepmu, masa bukan urusanmu? Kalian fitnah, curi, masih benar. Dokter Ajay Kucing, tolong selamatkan kami. Aku juga ingin menolong kalian, tapi kalian malah memberiku larangan praktik medis. Kupasang di dinding sebagai pengingat terus-menerus. Tak boleh mengobati kalian. Kalau tidak, itu akan jadi kejahatan berat yang dihukum mati. Jadi jangan berlama-lama di sini. Aku hanya mengobati hewan, bukan manusia. Silakan pergi. Dasar anak tak berbapa. Jangan sok di sini. Hari ini, kalau penyakitku tak sembuh, aku takkan pergi dari sini. Tak pergi. Aku tidak menerima orang jahat tua. Hei si imut nakal, berani menghinaku? Ku buat mulutmu robek. Aduh, kaki saya aduh. Jaga mulutmu baik-baik atau dia mati di tokomu, bikin kamu rugi besar. Oh ya, ingatkan dia baik-baik nenek tua ini. Jangan biarkan dia terlalu emosional. Sekalian suruh dia gosok gigi. Mulutnya lebih bau daripada mulutku. Bau kayak tahu busuk. Kamu... Dulu yang mengobati penyakitku, sekarang kambuh lagi. Kamu harus bertanggung jawab. Ganti rugi saya 1 juta. Dan sembuhkan total penyakitku. Kalau tidak, gue laporkan ke pengadilan lagi. Bikin kamu mati mengenaskan. Bagus, laporkan saja. Bocah brengsek, bayar nggak? Kalau nggak bayar, dipukul sampai bayar. Kalau nggak kasih duit, gebuk aja. Nggak punya duit. Nggak ganti rugi. Nggak ganti rugi. Nggak mau ganti ya? Serang dia. Kamu... Nggak mau ganti ya? Gue lumpuhkan tanganmu. Bikin kamu nggak bisa jadi dokter. Dokter hewan juga nggak bisa. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Wah, siapa ini? Ternyata kamu, si manis. Ini bukan pengadilan. Tak ada yang mau memanjakanmu. Lihat bagaimana kau menolongnya. Nenek tua, jaga mulutmu. Aku sudah ganti rugi padamu. Tuanku juga beralih profesi, menjadi dokter hewan. Kalian masih berani buat keributan? Bukankah ini keterlaluan? Keterlaluan apa? Dulu dia mengobatiku, tidak sembuh total. Sekarang kambuh lagi. Membuatku keluar banyak uang hasil keringat. Kalau bukan dia yang pantas mati, lalu siapa? Dulu kalian satu persatu sangat lincah di pengadilan. Sekarang penyakit lama kambuh, ingin berobat ke tuanku. Katakan sesukamu. Pokoknya dia harus mengobati kami. Kalau tidak, kami hancurkan tokonya. Dulu memberi kalian ganti rugi, membuat tuanku tanda tangani larangan praktik, itulah putusan yang kalian inginkan kan? Sekarang, masa berani datang mencari tuanku untuk berobat? Kalian sungguh tak tahu malu. Aku tidak peduli. Pokoknya dengan tubuh renta ini, siapa berani sentuh aku? Coba. Terakhir kutanyakan sekali lagi, kakiku ini kau obati atau tidak? Kalau begitu, ku jawab sekali lagi untuk terakhir kalinya. Tidak bisa diobati. Tidak mau obati ya? Kuhancurkan tokomu. Kamu. Biarkan saja dia menghancurkan. Silakan.
takut ya. Sudah terlambat untuk bicara. Kalau aku tidak menghancurkan tokomu ini, aku ganti namaku. Betul, dia harus diajarin pelajaran. Kalau tidak, dia anggap kita lemah. Betul, dengar ya. Kalian mengalami nasib sial seperti ini karena dia. Hancurkan semuanya. Hancurkan. Ya, hancurkan tokonya. Biar dia tak bisa berobat. Mereka ngapain di sini? Mereka ambil resepku buat pil untuk mempermalukanku. Pil obat ajaib itu mencuri patenmu. Sebenarnya itu cuma bahan biasa, tak bisa obati penyakit langka. Hari ini jadi pelajaranmu. Kalau kakiku tak sembuh, yang kuhancurkan bukan cuma vas ini. Wah, ada orang. Pembunuhan. Aduh, kepalaku sakit. Sudah, jangan teriak. Dengar ya, semua yang kalian lakukan di sini hari ini terekam kamera. Hemat tenagamu, jangan kambuh lagi. Kurekam kau. Hei, kenapa kau hancurkan kamera? Semua video ini otomatis dicadangkan. Dengar ya, vas ini harganya 10 juta yuan. Kaligrafi dan lukisan ini 6 juta yuan. Lebih baik kalian pikirkan cara ganti rugi. Dokter ajaibku, aku tak perlu kau obati lagi. Aku maafkan kau. Cukup kan? Bocah brengsek. Setelah urusan ini selesai, aku takkan berakhir denganmu. Maaf kau maafkan aku, tapi aku tak berniat memaafkanmu. Kalian diduga merusak harta orang lain. Ganti rugi moral, biaya kehilangan penghasilan, di total, perkiraan ganti rugi untuk tuanku 25 juta yuan. Apa? 25 juta? Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Tak mau ganti rugi? Hanya bisa bertemu di pengadilan. Jangan percaya dia. Semua ini barang palsu. Dia coba tipu kalian. Aku tahu betul sifatnya seperti apa. Penampilannya melarat, masa bisa punya barang jutaan, puluhan juta. Kalian benar. Barang-barang mereka ini cuma ditaruh sembarangan di sini. Siapa tahu harganya berapa? Kau bilang puluhan juta, ya jadi puluhan juta. Menurutku vas ini cuma senilai 100 yuan. Aku punya sertifikat penilaian dan catatan transfer. Kalau aku laporkan ke pengadilan, hakim percaya aku atau percaya kau? Ini penipuan, fitnah. Kau mengandalkan jumlah banyak untuk ganggu nenek tua seperti aku. Aduh, aku juga tak mau hidup lagi. Ini barang-barangmu benar-benar seharga ini? Nah, lihatlah. Sertifikatnya semua di sini, lihat sendiri. Wah, makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Ini fotokopi, mau makan berapapun ada. Aduh, aku juga tidak mau hidup lagi. Aku sudah hampir masuk tanah, nenek tua. Mau tangkap saja, mau hukum saja. Uang tidak ada, nyawa cuma satu. Kamu sudah tua, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami bisa mengajukan ke pengadilan, eksekusi paksa. Termasuk kalian. Harta atas nama kalian juga akan diganti kepada tuanku. Dokter ajaibku, aku salah. Uangku ini semua untuk anakku. Tolong maafkan aku. Jangan biarkan dia mengambil. Saat menghancurkan tokoku tadi, kenapa kamu tidak ingat hal ini? Sekarang ingat sudah terlambat. Semua kerugianku hari ini, kalian harus mengganti. Sepeser pun, tidak boleh kurang. Bawa dia ke rumah sakit. Kalian masih di sini untuk apa? Menunggu makan? Margagu, kamu jangan terlalu sombong. Lagi pula resepnya ada di tanganku. Aku cepat atau lambat akan membuat obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Deng Fam, beberapa hari tak jumpa. Kamu kenapa sampai bicara saja tak jelas? Banyak berbuat dosa, lidah jadi kaku kan? Diam. Tunggu aku buat obat ajaib. Nah, pasti bisa menyembuhkan masalah mulutku. Kamu fokus saja jadi dokter hewanmu saja. Ketika Deng Fan buat obat ajaib, grup Deng akan menjadi naga sejati yang menguasai langit. Dan kamu selalu di kubangan lumpur hanya seekor semut kecil. Begitu. Lihat saja dia punya nasib atau tidak.
Kamu masih keras kepala? Ketika aku menikah dengan Deng Fan, aku akan menjadi nyonya muda keluarga kaya. Aku mual ingat jadi pacarmu selama 2 tahun, aku jadi mual. Aduh, kamu lebih baik jauhi aku. Kaki bau kamu sudah sampai ke hidungku. Kamulah yang bikin aku mual. Kamu bilang begitu, sepertinya ada bau. Kamu apakah lagi tak cuci kaki? Sudah cuci, aku cuci berkali-kali. Aku tak tahu kenapa kakimu seperti durian sama baunya. Cepat pergi, jangan bikin mual di sini. Kamu memang keras kepala seperti bebek mati. Tuh, tunggu, aku buat obat ajaib. Pak pasti bisa sembuhkan kakimu. Nyonya Wang, aku sarankan padamu, lepaslah sekarang proyek triliunan keluarga Qian. Setelah kuciptakan obat ajaib dan kusembuhkan kepala keluarga Qian, proyek triliunan keluarga Qian akan jadi milik kami, keluarga Deng. Benarkah? Kalau begitu kita lihat nanti. Nanti kulihat, setelah kau kehilangan proyek triliunan, kau bisa apa lagi? Ayo kita pergi! Tuan Gu, tempatmu ini akan kusuruh orang renovasi ulang. Selain itu, aku ingin minta bantuanmu. Oh, bantuan apa? Kalau saya tidak salah tebak, pasti tentang yang baru saja dikatakan Deng Fan, penyakit kepala keluarga Qian ya? Ya, kepala keluarga Qian selama ini kesehatannya buruk. Kini kondisinya tiba-tiba memburuk. Sudah undang banyak dokter terkenal, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jadi ayah saya berharap Anda bisa selamatkan nyawanya. Saya pernah janji akan bantu Anda sekali, tentu tak masalah. Target ayah Anda mungkin proyek triliunan keluarga Qian ya? Keluarga Wang kami walau terlihat megah, tapi sebenarnya semua sektor sulit. Jika begini terus, pasti akan bangkrut. Tapi asal dapat proyek triliunan itu, keluarga Wang kami akan bangkit kembali. Baik, kapan kita pergi? Kalau Anda siap, kita berangkat sekarang. Baik, ayo. Dokter ajaib ya, bagaimana ayah saya? Asal bisa sembuhkan dia, minta apa saja, keluarga Qian pasti penuhi. Tuan Qian, saya sudah berusaha. Penyakit Tuan Qian terakumulasi lama, semakin parah. Sangat berbahaya. Semua cara sudah dicoba, tapi tak berguna. Menurut saya, dia mungkin tak akan bertahan sampai malam ini. Tak sampai malam ini? Bagaimana bisa? Saya sudah tak sanggup. Kalau dokter ajaibku masih bisa berobat, dia mungkin bisa selamatkan ayahmu. Dokter ajaibku? Siapa bilang cuma si Gu yang bisa? Bukankah ini Tuan Deng dari grup farmasi Deng? Dari ucapanmu, kau bisa selamatkan ayahku? Tentu saja. Tuan Deng, suaramu kenapa agak... Kita Deng grup farmasi Deng telah menciptakan obat ajaib. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Mengobati ayahmu bukan masalah. Deng Xiao, kali ini yakin tidak ada masalah? Aku menyuruh orang membuat ulang sebatch obat baru. Menyesuaikan formula. Kali ini pasti berhasil. Chen Jiazu sakit parah. Ingin sebutir pil ini untuk menyelamatkannya? Itu mimpi di siang bolong. Bapak tua, kau tak bisa, bukan berarti orang lain tak bisa. Ini obat ajaib yang dikembangkan langsung oleh Deng Xiao. Kau ini dukun, ngerti apa? Aku tak ngerti. Kalau kau beri pil ini pada Chen Jiazu, mungkin dia bahkan tak bisa bertahan 2 jam. Orang tua itu, kau ngomong apa sih? Jangan berdebat dengan tuh orang tua ini. Apaan sih? Nanti kita obati. Kalau Chen Jiazu sembuh, dia pasti langsung menutup mulutnya. Ayahku terbaring di dalam. Silakan Deng Xiao, tolong selamatkan ayahku. Kalau kau bisa sembuhkan ayahku, keluarga Qian pasti akan membalas budi. Sepakat. Silakan. Gimana? Kau juga mau lihat? Aku ada urusan. Permisi dulu. Ada apa? Depan ada pengaturan lalu lintas. Nona besar, kita cari jalan lain. Baik, kendarai lebih cepat. Kau buru-buru banget.
Kondisi Tuan Qian kali ini sangat parah, bisa merenggut nyawa kapan saja. Dan aku juga takut Tuan Muda Deng duluan. Tuan Muda Deng, ayahku kuserahkan padamu. Tenang saja. Obatnya pasti manjur. Sepertinya ada efeknya. Tuan Muda Deng, obatmu ini benar-benar ajaib. Tentu saja. Sudah pasti. Kalau biarkan orang tua tadi obati Tuan Qian, itu namanya membunuh. Kau benar. Hai orang. Panggil kembali dokter ajaib ya. Aku mau bereskan urusan dengannya. Baik. Tuan Muda Deng, aku tahu keluarga Deng selalu ingin kerjasama dengan kami. Proyek triliunan. Karena kau sudah sembuhkan ayahku, maka proyek ini untuk kalian. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat atas kerjasama kita. Semoga sukses besar. Hahaha. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja. Ayah. Aduh. Kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, kalian akan kuhajar. Hai orang. Cepat panggil kembali dokter ajaib ya, lalu usir kedua orang ini keluar. Uang. Kalau kau masih banyak bicara, keluarga Deng akan kubuat menemani ayahku. Pergi. Uang. Aduh. Kalau tak salah lihat, Anda pasti Guceng kan? Aduh, jangan sungkan. Saya kini dokter khusus hewan saja. Yang larang mau praktik orang itu bawa pil asal tak jelas. Pergi obati Tuan Qian. Wah, hebat, dia berani sekali. Hei, apa kau lakukan? Tuan panggil kau kembali. Penyakit Tuan Qian tak bisa saya obati. Apa gunanya saya kembali? Panggil kembali, ya kembali. Jangan banyak bicara. Kau... Hei keluarga Qian, begini perlakukan seorang tua. Kalian siapa? Saya bawa orang untuk obati Tuan Qian. Lepaskan saya, lepaskan. Saya bisa jalan sendiri. Gujeng, kau kenapa di sini? Ya senyi tuan kami tiba-tiba sakit, cepat periksa dia. Pasti pil Deng Fan bermasalah. Ayo kita periksa. Yoshenyi coba periksa ayah saya. Ayah makan pil Deng Fan yang tak berguna setelah itu. Jadi begini. Sudah kukatakan jangan asal beri Tuan Qian makan obat asal tak jelas. Kau tak dengar. Sekarang begini. Saya tak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dokter ajaib Guceng ini mau menanganinya, Tuan Qian Jiazu masih mungkin tertolong. Ini dia dokter ajaibku. Kupikir dia pasti seorang tua yang dihormati. Kok malah seorang anak muda? Tuan Muda Qian, Tuan Gu benar-benar dokter ajaib. Aku yang bawa dia untuk merawat Tuan Qian Jiazu. Cepat biarkan dia periksa. Ayahku sudah satu kaki masuk gerbang kematian. Aku tak bisa ambil risiko lagi. Biarkan orang tak jelas asalnya merawat ayahku. Dokter ajaib ye, kumohon selamatkan ayahku. Bukan aku tak mau selamatkan, tapi aku benar-benar tak sanggup. Biarkan dokter ajaibku coba saja. Kalian yakin dia benar dokter ajaibku? Tuan Muda Qian, aku jamin dengan reputasi ratusan tahun keluarga Wang. Pasti benar. Jangan. Mau diobati ya diobati. Tak mau aku pulang. Obati hewan-hewan di klinikku saja. Kalau bukan karena hormat pada Nona Wang, aku malas datang. Hei anak kecil, kau bicara apa? Ini rumah keluarga Qian. Kau pikir aku tak bisa buat kau tak keluar dari sini? Ayah, kenapa? Ayah, dokter ajaib ya, cepat periksa bagaimana keadaan ayahku. Orang tua ini benar-benar tak berdaya lagi. Biarkan dokter ajaibku bertindak. Dokter ajaibku, mohon tolong selamatkan ayahku. Minggir. Bapak tua ini kondisinya parah. Jika bukan aku, mungkin tak bertahan 1 jam. Rahasia cincin ini tak boleh mereka ketahui. Tapi tak ada pil. Ada. Kau lama sekali, apa kerjamu? Kau bisa atau tidak? Dengar, jika ayahku kenapa-kenapa, akan kubuat hidupmu sengsara. Lihat apa? Cepat obati ayahku. Afasia telah dikirim. Tuan Qian apa? Tuanmu tak apa-apa. Hanya marah berlebihan, jadi tak bisa bicara. Istirahat sebentar.
Aduh. Pil peregang kaki dan mata terbelalak ini minum saja. Aduh. Jika tak mau, dewa pun tak bisa selamatkan ayahmu. Tadi kepala keluarga kami minum obat Tuan Deng, malah memburuk. Obatmu ini asalnya tak jelas, pasti tak ampuh. Pil peregang kaki dan mata terbelalak ini pun tak pernah ku dengar. Tapi ini dari dokter ajaib Gu untuk obati Tuan Qian. Mungkin tak masalah. Ya, Tuan Chen Jiazu, jangan halangi Tuan Gu lagi. Cepat biarkan dia coba. Ayo. Aduh. Tuan Gu sudah beres. Tak membaik. Baru diminum, belum tentu efektif. Tunggu lagi. Buruk penyakit Tuan Chen Jiazu, semakin parah. Menurutku mungkin tak bertahan 3 menit. Apa? Bocah, kau buat penyakit Tuan Chen Jiazu jadi seperti ini. Hari ini kau tak bisa pergi. Dokter Gu, kau ini karena kau tak bisa selamatkan Tuan Chen Jiazu. Mengapa nekat bertindak? Tuan Gu, cepat pikirkan cara jika Tuan Chen Jiazu mati karena kau, tak ada yang bisa lindungi kau. Dan keluarga Wang kami juga akan susah sendiri. Aku juga tak bilang Tuan Qian Jiazu akan mati buru-buru apa. Maksudmu Tuan Qian Jiazu baik-baik saja? Tak mungkin aku periksa nadi. Itu nadi mati. Sebenarnya masih ada langkah terakhir. Kalian tahan, aku tak biarkan aku bergerak. Gimana? Minggir. Sudah menyerap aorta dan aneurisma diseksi. Sudah menyerap pneumonia. Sudah menyerap sirosis hati. Sudah penyakit di tubuhnya semua telah diserap. Selesai. Bagus sekali, Tuan Qian Jiazu terlihat lebih baik. Kondisi Tuan Qian sedang pulih dengan cepat. Dokter ajaib Gu, Anda sungguh luar biasa. Ayah, Oh, hampir lupa. Afasianya. ayah, ayah, cepat bangun, ayo. Ayah, Anda sudah sembuh. Wah, jauh lebih baik. Seluruh badan terasa segar. Hahaha, rasanya muda 10 tahun. Aduh, terima kasih saudara. Siapa nama Anda? Saya Gu Cheng. Nona Wang yang meminta saya mengobati Anda. Aduh. Nona Wang, terima kasih atas perhatiannya. Apapun permintaan Anda, silakan sampaikan. Selama keluarga Qian mampu melakukannya, kami pasti penuhi. Tuan Qian, keluarga Wang sangat ingin bekerja sama dalam proyek triliunan. Tenang saja, kami akan berusaha maksimal, memastikan proyek berjalan lancar. Bagus. Besok segera temui Nona Wang untuk tanda tangan kontrak. Aduh, itu dokter ajaib Gu. Kedepannya jika ada perlu, silakan beritahu saya. Oh ya, kalau begitu terima kasih sebelumnya Tuan Qian. Jangan. Jika bicara terima kasih, kami yang berutang budi pada Anda. Gu Cheng, maafkan saya atas kelancangan tadi. Harap dimaafkan. Kedepannya, jika ada yang perlu, saya siap melakukan apapun. Saya tidak akan menolak. Di sini ramai dan banyak mata. Kali ini menolong orang bisa-bisa mendatangkan masalah. Bahkan mungkin dilaporkan ke pengadilan lagi. Saya harus bersiap-siap. Terima kasih untuk hari ini. Berkat dirimu, keluarga Wang bisa dapatkan kerja sama proyek triliunan. Kau mau apa? Bilang saja. Kamu... Tuanku Nona Wang. Tuanku Nona Wang. Tolong berhenti sebentar. Apa kondisi Tuan Qian kembali bermasalah? Ini tentang Tuan Qian? Bukan ayah saya. Ini tentang proyek triliunan. Lokasi proyek semula ada di timur kota. Tapi sekarang penggusuran sulit. Di lokasi juga ditemukan makam kuno. Jadi ayah saya putuskan untuk pindahkan lokasinya ke pinggiran kota selatan. Baik, tidak masalah. Saya akan suruh buat perencanaan baru. Baik, kalau begitu maaf merepotkan kalian.
Begini saja, saya berikan satu villa termewah milik grup kami kepadamu. Selain itu, satu mobil sport edisi terbatas. Saya punya kartu hitam eksklusif grup kalian. Saya bisa beli sendiri. Emang waktunya ganti rumah yang lebih besar. Ayo pergi. Kucheng. Lihao, bukannya kamu teman SMA aku. Kamu kerja di sini. Ya, aku manajer penjualan di sini. Apa yang kamu mau? Mau beli rumah. Beli rumah? Ini proyek grup Wang, perumahan mewah. Yang termurah, harganya 3 miliar rupiah. Kamu punya uang sebanyak itu? Tunjukkan aku keliling. Kalau aku suka, langsung kubeli. Bukannya ini juga target penjualanmu? Jangan pura-pura. Perbuatan menjijikkanmu kami sudah tahu. Mau beli rumah apa? Menurutku, kamu nganggur di rumah. Mau melamar jadi satpam. Apa maksudmu? Kamu sembarangan obati orang, dihukum karena merugikan orang. Teman lama kita semua tahu. Kamu penipu. Dari mana punya uang beli villa mewah? Pergi, cepat pergi. Bertahun-tahun tidak ketemu, baru ketemu langsung main tangan. Main tangan kenapa? Cepat minggat. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak ingat teman. Panggil manajermu, aku mau bicara dengannya. Kamu ini apa nggak ngerti bahasa orang? Kusuruh kamu cepat minggat. Jangan ganggu di sini. Kamu cuma manajer penjualan. Nggak mau jual rumah ke aku. Oke, aku ganti manajer lain. Aku memang manajer penjualan, tapi aku bersih dan jujur. Cari uang dari kerja keras. Lebih baik daripada kamu, si penipu. Dulu kan kita akrab. Orang seperti apa aku, kamu nggak tahu. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan aku kalau nanti kasar. Kamu kasar? Aku yang bakal lebih kasar. Cepat pergi dari sini. Melihatmu lagi sedetik pun bikin mataku sakit. Kamu... Kalian ribut apa lagi? Manajer Yan, kok sampai ganggu Anda? Kamu teriak-teriak di sini. Kalau sampai mengganggu tamu villa eksklusif kita, sungguh memalukan. Hari ini ada orang penting mau beli rumah. Jangan bikin masalah. Manajer Yani, ini orang kampungan. Nggak punya uang mau beli villa. Jelas-jelas cari gara-gara. Suruh dia pergi. Kalau sampai ganggu orang penting itu, tanggung jawabnya kita berdua nggak sanggup. Manajer Yan, orang penting apa? Katanya seorang bakat muda. Baru beberapa hari lalu bantu Nona Wang dari grup kita dapatkan proyek triliunan dari keluarga Cian. Gu Cheng, cepat pergi. Jangan ganggu kami melayani orang penting. Gu Cheng, itu kan sang orang penting itu, Tuan Gu. Bapak Gu, Anda datang. Mengapa tidak beritahu sebelumnya agar saya bisa keluar sendiri menyambut Anda? Manajer Yan, mengapa Anda begitu sopan padanya? Dia hanya seorang penipu. Kurang ajar. Berani bersikap tidak sopan pada tamu kehormatan grup Wang kami. Manajer Yan, orang ini saya kenal. Dia bukan orang penting. Dia hanya dokter gadungan yang sembarangan obati orang. Jika kau berani banyak bicara lagi, percaya tidak, saya akan panggil orang mematahkan kakimu. Bapak Gu, silakan masuk. Saya akan temani Anda melihat rumah sendiri. Haha. Nak tunanganmu bilang akan beli untuk kita villa besar. Mengapa tidak terlihat dia? Dia tubuhnya ada masalah kecil pergi ke rumah sakit. Bukan penyakit serius kan? Bukan hanya tubuhnya agak lemah, kakinya tidak punya tenaga. Lalu bagaimana? Tapi sebelumnya sudah disepakati untuk beli rumah. Dia tidak boleh ingkar janji. Dia bilang biar kita lihat dulu. Nanti dia akan kirim orang untuk bayar uangnya. Baguslah. Kamu bilang tunanganmu ini keluarganya punya perusahaan besar, kaya dan berkuasa. Bilang menikah, langsung akan kasih kamu rumah besar. Tidak seperti dulu pacaran dengan si miskin itu. Tidak punya apa-apa. Dia mana layak untukmu. Ngapain lagi bahas dia? Udah lama aku buang dia. Udah, nggak usah bahas dia lagi. Terus kita harus pilih satu set. Villa yang besar dan mahal. Jangan sampai mempermalukan keluarga Deng. Tuan Gu, dengan status Anda, villa Imperial nomor 1 di kompleks ini. Imperial nomor 1, paling cocok untuk Anda. Baik, kalau begitu Imperial nomor 1 ini aku ambil. Tuan Gu memang luar biasa, langsung bikin heboh. Villa ini bernilai 1 miliar. Kuceng, duit dari mana buat beli villa sebesar ini? Pakai kacamata hitam. Kayaknya dia, kambuh lagi kebiasaan lamanya. Aku beli rumah, urusanmu apa? Kamu si miskin. Jual kamu aja mungkin gak cukup buat beli 1 toilet. Sudah tahu, kau menguntit kami. Aku peringatkan kau, putriku sudah punya tunangan. Aku menguntit kalian? Aku bukan anjing. Ngapain ikutin sampah? Guceng, aku tahu kau masih suka aku, mau balikan.
Tapi caramu ini cuma bikin aku makin benci. Kau pikir dengan pura-pura kaya, main sandiwara, aku akan kembali? Dengar intip wajahmu. Mana pantas untuk putriku? Sampah, harusnya di tong sampah. Kau dan Deng Fan, terkunci saja. Jangan ganggu orang. Bocah brengsek! Berkata sembarangan lagi. Berani kau, ku buat mulutmu sobek. Hampir lupa, ibunya yang jahat ini. Kalau tak kasih sesuatu, kurang sopan. Telah mengirim polio. Memang aku dokter hewan. Keluarga ini harusnya kompak. Kalian berdua, kalian mau beli rumah? Ya, saya dari grup farmasi Deng Tunangan Putra Sulung. Saya kesini beli villa untuk rumah pengantin. Kami punya uang. Beda dengannya, sok kaya. Dia tamu kehormatan dari grup uang kami. Hati-hati bicaramu. Tamu kehormatan, jangan tertipu olehnya. Dia cuman penipu yang mengaku sebagai dokter ajaib. Manajer Yan, saya bilang dia mencurigakan. Nyonya muda Deng juga bilang begitu. Bagaimana bisa? Bukannya kau bilang namanya Gucheng? Nama ini sama dengan yang diberitahukan padaku? Banyak orang bernama Gucheng. Apa setiap Gucheng adalah orang penting di grup kalian? Nyonya muda Deng benar. Dengan kelakuannya, mana mungkin kenal eksekutif grup kita? Berani menipuku? Pergi sana. Hei, dibiarkan pergi begitu saja terlalu mudah baginya. Harus dipukul dulu lalu dilempar keluar. Nyonya muda Deng benar. Ayo, pukuli dia. Li Hao, kau tak peduli teman sekelas. Jangan salahkan aku. Mark telah dikirim ke lawan. Berhenti. Apa yang kau pegang? Ini kartu hitam eksklusif diberikan langsung oleh Nona Wang. Sepotong kartu rusak bisa buktikan apa? Identitasmu terbongkar. Mau pakai barang jelek ini untuk menipu orang? Manajer Yan, penipu ini seekor anjing takkan berubah sifat aslinya. Jangan beri dia ampun. Berani sekali mengatasnamakan Nona Wang Wanying untuk menipu. Buang dia dan pukuli. Aduh, kenapa ini? Aduh, perutku sakit. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Lalu serahkan resep obat yang asli. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Aku minta maaf padamu. Resep obat yang kau curi sebenarnya tidak berguna. Sudah bersusah payah, tapi malah merugikan diri sendiri. Sampah. Kau, berani kau pukul aku? Lancang, sungguh lancang. Kau, cepat pukul dia. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Berani bersikap tidak hormat kepada tuanku? Nona Wang Wanying, bukankah dia tamu terhormat tuanku? Siapa lagi tuanku yang dimaksud? Beginikah caramu bekerja? Tuanku, saya minta maaf. Saya semua ditipu oleh mereka, jadi tidak hormat pada Anda. Saya buta, mohon maafkan saya. Saya minta maaf pada Anda. Tuanku, bagaimana kalau tuan memaafkannya dan mengampuninya kali ini? Aku bisa abaikan. Tapi sejak tadi masuk ke sini langsung diperlakukan buruk. Aku sangat kesal. Saya paham. Li Hao, berani memfitnah tuanku, kamu dipecat. Pergi sekarang. Gucheng, kita kan teman sekelas. Pernah main bola bersama. Lupa? Tolong bantu aku. Mohon pada manajer Yan dan Nona Wang jangan pecat aku. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Kumohon. Pergi sana. Jangan ganggu tamu kami. Mengganggu. Gucheng, kumohon. Aku tak bisa kehilangan kerja ini. Kumohon. Kalau tahu kerja ini penting bagimu, kenapa tak layani setiap tamu dengan baik? Kali ini, anggap pelajaran. Gucheng. Keluarkan dia. Jangan. Gucheng. Kartu hitam eksklusif dari grup Wang, simbol kehormatan tertinggi. Siapa yang buang di sini? Dibuang Nona ini yang mengaku Nyonya Deng. Rupanya kau... Memang kenapa bagian penjualan grup Wang kami terlalu mewah dan megah? Begitu silau sampai kau harus pakai kacamata hitam. Aku yang melemparnya. Memang mau apa? Gucheng itu cuma orang miskin. Mana mungkin dia punya kartu hitam eksklusif? Mungkin dia mencurinya darimu. Kau pikir semua orang sepertimu suka mencuri milik orang? Kau ngomong apa sih? Tuanku adalah tamu paling terhormat di grup Wang kami. Siapa yang melawannya berarti bermusuhan dengan keluarga Wang. Jauh-jauh kapan Gucheng bisa dekat dengan keluarga Wang? Aku juga tidak tahu dulu. Saat di pengadilan dulu, dia sudah membantunya. Mungkin mereka sudah berhubungan sejak lama. Manajer yang sekarang aku akan temani tuanku pilih rumah.
Keluarkan semua orang yang tidak berkepentingan ini. Baik. Mereka memukul orang. Ayo lihat semuanya. Mereka tidak jual rumah, malah memukul pelanggan. Grup uang toko besar menindas pelanggan. Kami akan komplain. Usir mereka. Ayo pergi. Siapa-siapa berani ganggu sayangku? Kak Van, akhirnya kau datang. Aku sudah hampir mati ditindas mereka. Tenang. Aku di sini, siapa berani ganggu kau? Menantu, akhirnya kau datang. Kakimu ini. Masalah kecil, tidak apa-apa. Kenapa dia jadi gagap? Bu, jangan banyak bicara. Aku bawa Caca calon istriku beli rumah. Begitukah caramu memperlakukannya? Hah? Apa kau meremehkan keluarga kami, Deng? Deng Van, tenang sedikit lah. Kalau tidak, mana tahu badanmu kena penyakit baru. Diam, di sini ada kakak kau. Kakak kau, luruskan dulu lidahmu baru bicara. Bajingan, aku hajar. Nona Wang, aku mau beli tunai unit di Wang Yihao di sini. Ini kartunya. Kakak mau jual unit di Wang satu termewah kepadanya? Deng Van, bisnis keluarga Wang kami bukan urusan keluarga Deng. Benar, bisnis keluarga Wang memang bukan urusanku. Tapi kau jual villa terbaik itu padanya. Itu adalah tidak hormat pada keluarga Deng. Nanti aku dapatkan proyek triliunan. Keluarga Wang akan mati kelaparan. Keluarga Deng masih bermimpi dapat proyek triliunan mimpi di siang bolong? Itu pasti. Ayahku sedang bernegosiasi dengan keluarga Qian. Dapat proyeknya sangat mudah. Wang Wanying, aku sarankan kamu pikir matang-matang. Jangan sampai demi seorang penipu yang sembarangan mengobati, kau musuhi Deng Van. Nanti setelah Deng Van dapat proyek triliunan, mungkin bisa berbagi sedikit keuntungan padamu. Kalian hampir membunuh Qian Jiazu, masih mau proyek triliunan. Mimpi kali. Gu Cheng, jangan asal bicara. Qian Jiazu sekarang baik-baik saja, artinya pil kami bekerja. Kami sekarang sudah dapat pil terbaru. Nanti kami akan jadi pemimpin tertinggi dunia farmasi Dacia. Nanti aku pulang, makan pil baru ini, penyakit-penyakitku ini akan hilang semua. Bagus sekali. Bebego semua. Ya itu enak ya, villa 1 miliar langsung dibeli. Kak Van, aku juga mau beli villa besar. Halo? Aduh, oke, aku tahu, Kak Van, kita beli sekarang. Itu proyek di pinggiran kota selatan. Dana ada masalah nih, kekurangannya agak besar, perlu tambah investasi. Tunggu aku dana balik dulu baru belikan villa ini. Menantu, kan janji mau beli rumah, kok janji tidak ditepati? Bu, jangan banyak bicara. Bukan aku tidak mau beli proyek di pinggiran kota selatan itu. Rumahmu di pinggiran kota selatan harganya berapa? Kasih harga, aku beli. Bapak baru saja beli villa 1 miliar, masih mau beli rumah. Kau mau ambil alih? Proyek triliunan keluarga Chen pindah ke pinggiran kota selatan. Ternyata keluarga Deng tidak tahu. Begitu perencanaan diumumkan, rumah di sana tinggal tunggu naik harganya. Ya, aku sangat optimis dengan prospeknya di sana. Total 500 unit. Aku agak rugi. Kuhitung 500.000 per unit. Total 250 juta. Kau punya uang sebanyak itu? Aduh, tidak sebanyak itu. Gedung-gedung itu lagi susah dijual. Karena orang bodoh ini mau beli, harus cepat-cepat lepas. Kalau begitu, kau punya berapa? Masih ada 100 juta. Baiklah, 100 juta. Cuma 100 juta. Cepat-cepat pergi. Ambil kontrak untuk ditandatangani. Suruh dia transfer uang. Tuan, gue pikir dulu baik-baik. Kamu tunggu saja lihat pertunjukannya. Memang ada orang bodoh yang mau nerima 200.000 per unit juga boleh. Aku langsung belikan kamu villa 100 juta. Memang kakak Deng Van punya visi. Aku mau tanda tangan nih, jangan sampai menyesal. Jangan kira punya kartu hitam lalu hebat.
Dengan caramu boros begini, berapapun uangmu bakal habis. Kakak Deng, kamu memang hebat. Baru sebentar, sudah jual properti di pinggiran kota selatan yang tak ada peminatnya, semuanya habis terjual. Tuan Gus, sudah dibilangin gak dengar kamu terlalu gegabah. Nggak apa-apa. Aku malah berterima kasih padanya karena semua rumahnya dijual ke aku. Kalau begitu aku ucapkan selamat dulu untuk tuanku. Terima kasih dokter hewanku kasih aku 100 juta. Sekarang aku belikan jauh-jauh villa besar. Bagaimana kalau aku bilang harga properti di sana sebentar lagi naik? Hah, mimpi kali. Situasi di sana bagaimana keluarga Deng mana mungkin nggak tahu mau naik. Naik apa? Males ngomong sama kamu, minggir. Kalau rumah-rumahmu itu nggak mau lagi, aku bisa beli kembali murah. 100.000 per unit. Baik hati kan? Halo Pak, ya aku ada kabar baik. Rumah-rumah di selatan kota, itu ada orang bodoh yang mau terima jadi penampung. Sudah laku semua, haha. Bangsat, kamu bilang apa? Aku bilang rumah-rumah di selatan kota sudah dijual ke Guceng si bodoh itu. Kamu yang bodoh. Aku tidak peduli kamu jual ke siapa. Cepat minta kembali. Pak, apa maksudmu? Rumah jelek itu tidak ada yang mau. Kenapa tidak dijual? Aku baru dengar proyek triliunan keluarga Cian sudah tentukan mitra. Lokasinya pindah ke pinggiran kota selatan. Harga rumah di sana ikut naik. Bisa naik berkali-kali lipat. Apa pindah lokasi? Jangan banyak omong. Proyek triliunan hilang rumah tidak boleh hilang lagi. Cepat minta semuanya kembali. Kalau tidak bisa, jangan pulang. Hei. Rumahnya tidak jadi aku jual. Kembalikan kontraknya padaku. Kembalikan rumahnya. Kamu mau kontraknya? Nggak bisa. Tapi denda kontraknya 50 kali lipat. Bayar 5 miliar, kontrak baru kuserah. Main curang, hah? Kau, hari ini rumah tak dikembalikan, jangan harap keluar. Kak Van, apa yang terjadi? Ada apa ini? Tadi baik-baik saja. Proyek triliunan itu ke pinggiran selatan, itu harga rumah di sana bakal melonjak. Dasar bajingan, pasti dia tahu informasi dalamnya, sengaja menjebakku. Taruhan sudah ditempatkan, tak boleh mengelak. Cari untung itu. Kemampuan tuanku jangan langgar aturan. Aturan? Aturanku yang berlaku. Kontrak ini sudah dilindungi hukum, bukan semaumu bisa mengelak. Putra grup besar. Masa tak tahu? Pulang minta orang tua ajarkan kau. Baik, kau menang. Tunggu saja, aku nanti. Terima kasih untuk 500 unit rumah Tuan Muda Deng. Guceng, berhenti. Berani-beraninya kau ikut. Jojo mau ngobrol sama kamu. Itu udah ngasih muka, jangan sok nggak tahu diri. Guceng, kamu kaya banget. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kamu masih punya duit berapa? Dulu kalau aku nangis, apapun mintaannya, dia pasti nurutin. Sekarang dia masih menyukaiku, pasti bisa ku kendalikan. Aku penasaran gimana bisa kamu berani nanya gitu. Uangku urusanmu apa? Ayo kita pergi. Guceng, ayo kita mulai lagi ya. Nggak tertarik. Kalau kamu pergi, aku nggak akan pernah maafin kamu. Jio, jangan sampai salah langkah. Orang sialan ini jelas orang baru kaya. Walaupun kelihatannya keren, tapi dasarnya tetap kampungan. Mana bisa dibandingin sama Deng Van? Dia pasti masih suka sama aku. Kartu hitam eksklusif itu, mobil mewah dan villa, pasti ku rebut. Bagus, ibu dukung kamu. Tapi ingat jangan sampai orang ini dapat keuntungan sedikit pun. Habisin duitnya, cepat-cepat tinggalin dia. Baik. Ibu kenapa? Ibu, ayo ke rumah sakit, Ibu. Siapa yang jahat mengirim karangan bunga ke kamu? Siapa lagi kalau bukan Deng Van dan kawan-kawannya? Bagaimana kalau aku suruh orang jaga kamu? Tidak usah repot. Mereka tak bisa apa-apa padaku. Guceng, ibuku sakit. Deng Shao juga tinggalkan aku. Guceng, dia tinggalkan kamu lalu kamu datang padaku. Kamu anggap aku tempat sampah. Aku tidak terima sampah. Guceng, aku salah. Aku benar-benar salah. Baru sekarang aku sadar. Kamulah yang paling baik padaku. Aku janji. Kali ini aku pasti akan berbuat baik padamu. Jauh-jauh kamu cuma mengincar uangku kan? Muka tebal sekali. Guceng, keluar, jangan mempermalukan diri di sini. Guceng, apakah karena dia kamu tinggalkan aku?
Bukankah dulu kamu bilang kamu akan selamanya mencintaiku? Kamu lupa semua? Guceng, kamu berani suruh anjing gigit aku? Di mataku, kamu bahkan tak sebanding anjing. Cepat pergi. Kamu berani perlakukan aku begini? Celakalah kamu. Kamu akan menyesal. Baik, aku traktir makan, ayo pergi. Baik, Sebuah hadiah-hadiah ini, apakah kamu puas? Kamu itu dokter ajaibku? Lihat, kamu sudah buat anakku jadi seperti apa. Ini semua. Ini peringatan kami untukmu. anakmu sakit. Itu karma bagimu. Apa urusanku? Memang tidak ada urusan resepmu itu. Sama sekali tidak berguna. Membuat penyakit anakku makin parah. Kalau kau tidak berikan resep asli kepada kami dan obati semua orang di sini sampai sembuh, kami akan terus kirimkan hadiah untukmu. Pak Deng, kalian keterlaluan. Kami akan lapor polisi. Lapor polisi? Hah, aku sudah tanya pengacara. Tuduhan seperti ini sangat sepele. Justru kamu. Hahaha. Waktu ke keluarga Cian, penyakit Tuan Cian, kau yang obati kan? Hanya dengan ini saja, aku bisa menuntutmu sampai hidupmu berikutnya di penjara. Betul, kalau tidak obati kami, kau akan dipenjara. Ya, di penjara. Ya, penjarakan dia. Di penjara. Jangan ribut. Kalian menang, aku obati. Nah, baru benar. Kalau dari dulu begitu, tidak merepotkan semua orang. Telah dikirim ke lawan. Kegilaan. Obati dulu anakku. Kau benar-benar akan obati mereka? Aku bisa obati kalian, tapi bukan di sini. Di mana dong? Jangan main-main dengar ya, kalau kakiku tak kau sembuhkan jadi hantu pun kuburu. Lihat, aku dilarang praktik berobat di sini, dituduh pembunuhan. Jadi kita cari tempat tersembunyi seperti tak ada kamera gitu ya. Baru aku tenang obati kalian, iya kan? Ya, Taman Danau cuy. Di sana tak ada CCTV, aman total. Oke, malam ini jam 7 jangan batal, pakai obat warisan obati kalian. Sepakat, kalau berani tak datang tanggung sendiri. Tunggu saja. Akan ada lagi pertunjukan bagus. Kebetulan Husky di klinik baru buang kotoran, cocok buat obat ajaib. Nanti malam lihat mereka yang jahat atau aku yang kasih makan tai anjing. Sampai sekarang belum datang juga. Sudah jam 7:10. Kenapa dia belum datang? Jangan-jangan dia sengaja mempermainkan kita? Dia berani? Kalau dia tidak datang, kali ini dia pasti akan menyesal. Kalau si Gu itu melanggar larangan, lalu mengobati kita, seharusnya tidak akan dipenjara seumur hidup, kan? Hah! Menurut ketentuan larangan, dia tidak hanya dipenjara seumur hidup, tapi juga akan dirampas semua hartanya. Nanti, setelah kita sembuh, kita laporkan dia. Kita bahkan bisa dapat hadiah yang lumayan. Wah, semua. Maaf ya, tertunda di perjalanan, lama menunggu. Cepat keluarkan pilnya, jangan lama-lama. Banyak sekali orangnya. Satu orang menunda 10 menit, jadi total 1 jam. Kami masih ingin sembuh dan pulang. Nah, pertama-tama ada sebuah kabar buruk. Toko sebelumnya disegel, semua barang dimusnahkan. Resep aslinya juga hilang. Kamu mempermainkan kami, ya? Dengar baik-baik. Hari ini kalau kakiku tidak sembuh, jangan harap bisa hidup. Pilnya hilang. Lalu penyakitku bagaimana? Tapi jangan khawatir. Sudah lama ku cari, akhirnya ketemu juga pil ajaib terakhir ini. Khasiatnya ratusan kali lebih kuat dari yang dulu. Apa maksudnya? Cuma 1 pil, bagaimana kita bagi? Aduh, ya sudah tidak bisa. Hanya tersisa pil ini. Siapa yang mau makan? Tentukan sendiri. Aku makan. Aku putra sulung keluarga Deng, status terhormat. Seharusnya untukku. Kenapa kamu duluan? Siapa yang dapat, dia yang punya. Aku yang paling tua, harusnya aku makan. Hormati yang tua, sayangi yang muda, tidak tahu? Apa kamu makan? Waktu lapor dia, aku paling banyak usaha. Aku makan. Milikku. Jangan rebut milikku. Ku. Sepertinya gangguan sarafnya akhirnya kambuh. Ayah. Milikku. Ayah, kamu kenapa? Aduh, sudah. Sungguh merepotkan. Pil untuk kalian. Siapa dapat, siapa makan. Milikku. Jangan rebut, beri padaku.
Aku dapat. Minggir! Jangan gigit, lepas. Milikku. Jadi milikku. Nak, mereka kenapa? Tidak tahu. Sepertinya berebut barang di semak. Di kantong plastik itu apa? Emas. Kenapa rebutan begitu? Aku lihat. Aduh, salahku. Ayah ini anjing, tai anjing. Aduh, Aduh, hahaha. Hebat. Anggap tai anjing sebagai obat ajaib. Memang cuma kamu, hahaha. Hahaha. Mereka sampai berebut satu kantong tai anjing sampai segitunya. Mana aku tahu, aku cuma mau buang tai anjing. Tahu-tahu mereka tanpa alasan jelas langsung berkelahi. Jangan pura-pura licik sekali. Aku upload video ini ke internet sampai trending. Ayah Deng Fan dimasukkan RS Jiwa Grup Farmasi. Deng sahamnya anjlok hampir bangkrut. Memang pantas. Ngomong-ngomong, aku berterima kasih padamu. Keluarga Wang kami juga banyak beli aset keluarga Deng murah. Nanti kami jadi pemimpin industri. Oh, terima kasih traktir aku ini. Jangan remehkan warung kecil ini. Ada yang lebih enak dari hotel bintang. Seperti ini bar bukunya juara, coba cicip. Benarkah? Aku coba. Aduh. Gimana? Lumayan enak. Ayo, sebagai terima kasih, gelas ini untukmu. Baik, Coba lagi. kamu juga coba. Wah, cantiknya. Ayo minum. Kamu siapa? Wanitaku berani kau goda? Aku wanitamu? Aku bantu kamu. Jaga mulutmu. Kamu siapa? Suruh wanita kamu nemenin kami minum. Itu menghormatimu. Jangan tak tahu diri. Mereka banyak orang, kamu bisa celaka. Tak apa, aku bisa hadapi mereka. Hari ini aku senang. Gelas ini aku habiskan. Cantik, minumnya hebat. Hehehe. Punyanya sudah diminum. Kalau punyaku. Cepat, apa kamu harus minum bergandengan tangan denganku? Betul. Hahaha. Apa kamu harus minum bergandengan tangan denganku? Betul. Cepat, sama bos kami minum bergandengan tangan. Cepat. Kamu begini tak bisa. Mereka akan makin lancang, makin keterlaluan. Biarkan aku. Kamu minggir. Aku mau sama dia minum. Haha. Mau minum ya? Kenapa? Aduh. Sudah cukup? Sudah puas? Gak apa-apa, bos. Pergi. Hajar dia. Aku Mati. Setelah mengirim ke lawan gastroenteritis aku. makanan tak bersih, bos. Sakit perut. Toilet. Bukan kalian. Jangan pergi. Kalian gila ya? Sekarang giliranmu. Kau tahu siapa aku? Aku orangnya bungsu keluarga Chin. Kalau berani sentuh aku, kau mati. Keluarga Qin? Kenapa keluarga Qin hebat? Keluarga Qin dulunya keluarga kelas 2. Tapi sejak kakak keluarga Qin, Qin Tiancheng, diangkat menjadi Jenderal Zenan nomor 1 di bawah Marsekal Long dari Daxia, keluarga Qin langsung melesat, bahkan berpeluang menguasai seluruh provinsi selatan. Itu kakak keluarga Qin. Dia bilang bungsu keluarga Qin. Siapa itu? Kau tahu siapa bungsu keluarga Qin? Hah? Ku beritahu. Kecuali kau serahkan dia untuk temani aku. Baru ku lepaskan kau. Kau cari mati. Ya Jenderal Zenan, kenapa dia datang ke sini? Oh, Kali ini, Dewa Turun pun tak bisa selamatkan kalian. Kau siapa? Berani lancang pada tuanku. Bawa pergi. Ada. Ayo pergi. Aduh, tolong. Aku orangnya bungsu. Jenderal Zenan. Apa maksudnya ini? Jenderal Zenan. Apa maksudnya ini? Atas perintah Marsekal Long dari Daxia, datang khusus undang tuanku bertindak untuk selamatkan nyawa Marsekal. Aduh. Bukan aku tidak mau menolong. Aku dilarang praktik medis. Kalau aku bertindak akan dituduh pembunuhan.
Tuan Qian saja kau selamatkan. Kenapa tidak selamatkan Marsekal Long? Dia pilar negara Dasya. Itu janjiku padamu. Itu sama. Bagaimana kalau mereka cuma mengujiku? Aku tak mau terjebak. Asalkan Tuan Gu bersedia menolong Marsekal Long bisa pulihkan izin praktikmu. Setelah berhasil, masih ada imbalan besar. Marsekal Long dulu bertempur di medan perang, dikhianati oleh Jepang sampai sakit menahun. Sekarang kambuh lagi kami semua, sudah tak berdaya. Tuan Gu, Anda penerus klinik hewan Gu. Mohon Tuan Gu berkenan menolong. Tuan Gu, aku tahu kekhawatiranmu, tapi tunggu Marsekal Long pulihkan izin praktikmu dulu. Baru setuju juga tidak apa. Baiklah, kalau begitu mohon bantuan Jenderal Zenan. Baru beberapa botol bir sudah mabuk begini. Hei, bangun. Aku juga tidak tahu rumahmu di mana. Hanya bisa bawa kamu ke vilaku. Malam ini kamu tidur di kamar, aku tidur di kamar tamu. Jangan pergi. Dia ini mau menggoda orang berbuat dosa ya. Susah sekali aku. Baik aku tidak pergi. Guceng, kamu suka aku nggak? Aku kayaknya suka sama kamu. Gimana dong? Aku bener-bener suka kamu. Nona Wang, kamu kebanyakan minum. Tidur cepat ya. Nggak mau. Kamu mau nggak? Aku jadi pacar kamu. Ini tergantung sikapmu. Makan. Sarapan cuma makan ini? Ada yang bisa dimakan udah bagus. Aku belum bilang. Kamu tadi malam. Manfaatkan keadaan. Kan kamu yang duluan. Haha, kamu tuh... Apa ini? Surat panggilan pengadilan? Surat panggilan pengadilan? Yang ditakuti akhirnya datang juga. Orang-orang Margadeng itu ternyata masih belum kapok. Ini karena mengobati Tuan Qian. Tapi mereka waktu itu kan nggak ada di tempat. Mereka bisa tahu gimana. Apapun cara mereka, aku akan hadapi sidangnya. Bagaimanapun juga, masalah ini aku yang bikin. Aku temani kamu. Nggak nyangka kan, kita ketemu lagi di tempat ini. Iya, memang nggak nyangka. Setelah sekian lama, kalian satu persatu kena karma. Jadi bukan manusia, bukan setan. Masih berani lancang? Nanti akan kubuat kau tahu akibatnya menghina aku. Kamu masih berani bilang karma? Menurutku, semua ini ulahmu. Bocah brengsek, dulu kau sakiti orang pakai tai anjing. Kali ini, kami akan buat kau meringkuk di penjara. Kakiku, aduh sakitnya minta ampun. Kakiku, ini semua salahmu. Harus ganti rugi 5 juta. Meski kaya raya tetap tak berguna. Kali ini kamu tak cuma dipenjara seumur hidup. Semua hartamu akan disita. Kami sebagai pelapor akan dapat separuh hartamu. Tak disangka kan? Uangnya sudah kubayar padamu. Kalian sekarang masih menuduh Buceng. Aku belum pernah lihat orang sebandel kalian. Nah, sekarang lihat kan? Kali ini bukan cuma urusan uang. Ada larangan masih berani praktik. Ini setara pembunuhan. Kalian begitu yakin aku bersalah dan akan dihukum? Tentu saja. Ini... Pengawal Tuan Qian. Ini... Pengawal Tuan Qian. Yang mulia hakim, saya punya bukti Guceng praktik ilegal. Saya bersaksi, saya lihat langsung dia mengobati Tuan Qian.
Tuan Chen hampir mati, tapi akhirnya diselamatkan olehnya. Orang ini saya suap, kamu tunggu saja masuk penjara. Pihak tergugat, ada yang ingin disampaikan? Kesaksian ini tak cukup buktikan klien saya bersalah. Aku tahu takkan mudah mengaku. Video ini diambil oleh saksi dari keluarga Qian. Meski di video tak ada rekaman kamar tidur, tapi terlihat jelas Gucheng dari ruang tamu masuk ke kamar tidur. Masa dia tak boleh menjenguk Tuan Qian? Tenang dulu, lihat lanjutannya. Setelah keluar dari kamar tidur, keluarga Qian dan si Ye itu sangat hormat pada pemuda ini. Ini cukup bukti dialah yang sembuhkan Tuan Qian. Ini semua bukti tak langsung. Gucheng melanggar larangan berobat. Bukti sudah jelas. Mohon hakim menjatuhkan putusan. Putusan sekarang, terdakwa Gucheng melanggar larangan berobat, dihukum sebagai pembunuh. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politik selamanya. Perintah Marsekal Long dahsyat tiba. Perintah Marsekal Long dahsyat tiba. Hormat pada Jenderal Zenan. Bahwa perintah Marsekal Long Dasya, mulai sekarang kembalikan izin praktik Gucheng. Batalkan semua tuduhan. Sekarang, buat apa dikembalikan? Saat dia berobat masih di zona larangan. Yang kalian berikan semua bukti tak langsung. Tak cukup bukti Tuan Gu bersalah. Lagi pula, keluarga Qian tak menuntut, malah menjadikan Tuan Gu tamu kehormatan. Tapi kau yang menuduhnya. Ada maksud tersembunyi. Kami sudah punya bukti Anda dan saksi ini terlibat transaksi uang. Bukti yang dia sebutkan kami yakin didapat secara ilegal. Tidak bisa diterima. Yang mulia hakim, prinsip praduga tak bersalah. Tuan Gu seharusnya dibebaskan. Sekarang putusan. Setelah sidang pengadilan memutuskan terdakwa Gucheng tidak bersalah. Bagus sekali. Hari ini terima kasih ya. Saya diperintah Marsekal Long, untung datang tepat waktu. Beberapa hari lagi, setelah urusan selesai, Marsekal Long akan datang sendiri, minta Anda mengobatinya. Semoga saat itu, Dr. Ajaibku mau membantu. Baik, akan kucoba sekuat tenaga. Saya atas nama Marsekal Long ucapkan terima kasih pada Tuan Gu. Halo. Baik, aku tahu. Ada apa? Ayahku akan mengadakan jamuan malam bisnis proyek triliunan. Ingin mengundang kamu ikut serta. Mengingat aku sudah memberi hadiah untukmu, temani aku saja. Boleh kan? Baik. Hei, berhenti! Mau apa? Ini grup Wang, jamuan malam proyek triliunan. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Haha, aku diundang langsung oleh Nona Wang untuk jamuan malam. Dia tidak memberi undangan. Hei, dengar apa katanya. Wang Wanying sendiri yang mengundang. Kamu siapa? Ketua direksi sudah perintahkan, tanpa undangan siapapun dilarang masuk. Yakin tidak mau izinkan aku masuk? Aku memang tidak izinkan. Mau apa? Ini bukan pasar. Mau masuk sembarangan? Tahu ini proyek triliunan? Proyek terbesar di selatan. Lihat dulu diri sendiri siapa, langsung nekat masuk. Hei, kalau tidak ada undangan, cepat pergi. Jangan memalukan diri di sini. Mau apa? Mau berkelahi? Ayo pukul sini. Pengecut tapi sok jago. Tidak mau pergi? Minggir. Jangan mempermalukan diri. Halo Wanying. Kamu di mana? Ada yang halangi, tidak izinkan aku masuk balai jamuan. Apa? Tunggu. Aku segera jemput. Di telepon tadi itu Nona Wang, dia bilang ke kalian. Cari orang berani memalsukan Nona Wang ya. Cari mati. Bagus, hampir tertipu. Kalau masih usil, lain kali tamparan ini akan mendarat di wajahmu. Pergi sana, jangan cari masalah. Wang Defu menyuruh kalian ikut aturan itu benar. Tapi kalian menyalahgunakan wewenang, menghina seenaknya tamu yang datang, bahkan mengancam dengan kekerasan keluarga Wang. Begitukah mengajarkan cara menerima tamu? Berani menyebut nama ketua kami langsung?
Tangkap dia, keluarga Wang akan memberi hadiah. Kalian ngapain? Halo, Wang Shao. Anda datang untuk jamuan malam bisnis? Tentu. Wang Shao dia bahkan tak punya undangan, cuma mau buat onar. Tak ada undangan, maka kami harus minta Anda pergi dulu. Katakan terakhir kali Wang Defu dan Wang Wanying yang secara langsung mengundang saya ke jamuan ini. Jika tak diizinkan masuk, saya bisa pergi, tapi konsekuensinya harus kalian tanggung sendiri. Berani menyebut nama ketua kami dan Nona Wang langsung? Apa kau cari mati? Namamu siapa? Gucheng. Gucheng. Oh, kakakku belakangan jarang pulang. Katanya dekat dengan seorang bermargaku, hubungannya dekat. Orang ini, jangan-jangan kau? Kau adik Wanying. Kakakku tak bilang. Sebenarnya beritahu atau tidak tak penting. Dia mungkin cuma main-main dengan rakyat jelata sepertimu. Kalau sudah bosan, langsung buang kau. Jangan paksakan pikiran kotor itu ke kakakmu. Kenapa? Jangan-jangan kau pikir dengan mendekati keluarga Wang kau bisa melompat jadi naga? Jangan bermimpi. Kalian yang halangi tuanku masuk? Kakak, kau yakin bahwa dia ke jamuan malam bisnis? Tanpa tuanku tak akan ada proyek triliunan. Kalau tuanku saja tak boleh masuk, maka jamuan ini tak perlu diadakan. Minggir. Ayo kita pergi. Halo tuanku. Nona Wang, akhirnya Anda datang. Ini adalah adik Jenderal Zenan, putra kedua keluarga Qin, Qin Tianhai. Tuan yang ini agak asing. Boleh tahu namanya? Saya Gucheng. Oh, Gucheng. Sepertinya tak ada keluarga terpandang bermarga Gu. Tapi Tuan Gu bisa hadir di sini. Pasti sangat sukses. Bukan prestasi, saya seorang dokter. Dokter? Bagus jadi dokter. Menyelamatkan nyawa. Profesi yang terhormat. Tidak tahu di rumah sakit mana Bapak Gu bekerja? Klinik Hewan Gu. Klinik hewan. Kau dokter hewan? Dokter. Betul, saya khusus mengobati hewan. Bapak Qin, kalau nanti hewan peliharaan sakit, bisa datang ke saya. Bukan, kau dokter hewan. Masuk bagaimana? Tentu dengan Wanying masuk bersama. Nona Wang, walau jamuan malam bisnis diadakan keluarga Wang, tapi tak bisa sembarangan bawa orang masuk. Dia dokter hewan, penuh virus kotor. Bagaimana kalau menular ke orang lain? Qin Ershao, Gucheng adalah tamu kehormatan keluarga Wang. Kalau merasa tersinggung, silakan pergi. Baik, bagus. Wang Wanying, untuk seorang dokter hewan, kau bicara begitu padaku. Tapi jangan lupa, keluarga Wang lah minta dinikahkan dengan keluarga Qin. Qin Ershao, soal pernikahan ayah memang sebut pada saya. Tapi saya tidak setuju. Lagi pula, hubungan saya dengan Gucheng hubungan apa? Bukan urusanmu. Memang ada hubungannya. Tuan Muda Qin. Apa maksudmu? Sejak keluarga Qin memiliki Marsekal Qin Tiancheng, mereka telah menjadi keluarga terkemuka. Selain itu, sebagian besar kerabat Wang setuju dengan pernikahan ini. Jadi ayah Bagaimana? Hadirin sekalian, di kesempatan ini, dengan para tokoh berkumpul, saya akan umumkan sesuatu. Saya umumkan, keluarga Qin akan menikah dengan keluarga Wang. Putri saya, Wang Wanying, akan menikah masuk keluarga Qin, menjadi istri Tuan Muda Qin, istri Qin Tianhai. Bagus. Putri keluarga Wang ini cantiknya luar biasa. Dengan adik Marsekal Qin, benar-benar pasangan sempurna. Betul sekali. Dia ini Tuan Muda Qin Tianhai, latar belakangnya hebat. Lulusan dari Universitas Stan, peringkat 10 dunia. Pernikahan keluarga Wang dan Qin ini akan membuat keluarga Wang menjadi keluarga terhormat di Provinsi Selatan. Grup Wang juga akan jadi pemimpin bisnis. Wanying, cepat ke sini. Ayah, aku tidak mau dinikahkan. Tidak mau menikah dengan Qin Tianhai. Bukan. Pacarku adalah Gucheng. Hanya dia yang kucintai. Wah, Tuan Gu, akhirnya kau datang. Kau adalah orang penting keluarga Wang. Hanya saja, aku sungguh tak tahu kau dan putriku Wanying. Ayah, kenapa kau diam-diam setuju dengan perjodohan ini? Sudah kubilang aku punya orang yang kusuka, kau tak percaya.
Siapa dia ini? Bisa-bisanya jadi pacar putri keluarga Wang. Terlihat memang tak buruk, tapi jelas orang biasa. Nona Wang ini benar-benar kehilangan yang besar demi yang kecil. Keluarga Qin yang kaya raya tak dijadikan sandaran, malah memilih pemuda tak jelas asal-usul. Benar-benar otak cinta buta. Keluarga Wang membuat keluarga Qin malu di depan umum. Wah, ada tontonan seru. Apa kalian keluarga Wang karena sudah dapat proyek triliunan keluarga Qin jadi sombong? Menganggap keluarga Qin kami sebagai bulan-bulanan? Tuan muda Qin bukan seperti yang kau pikir. Kalau hari ini tak beri penjelasan, akan kukabarkan pada kakakku. Buat kalian akan kena batunya. Tuan muda Qin kedua, ini kakakku bisa disukai olehmu. Ini adalah keberuntungan keluarga Wang. Tenang saja, pasti kami buat kakakku putus dengan pria ini. Biar dia bahagia pergi ke keluarga Qin, jadi istri muda kedua. Hahaha. Kau yang paling nurut. Jangan marah. Ayah, apapun kata kalian percuma. Kalau aku mau menikah, yang kunikahi hanya Gucheng. Wanying. Kau anakku, menjalin hubungan dengan keluarga Qin itu untuk kebaikanmu. Apa ibu mau mencelakaimu? Hubungan. Di matamu aku cuma alat ya? Wanying, bukan paman mau menasihati ayahmu sangat menyayangimu sampai posisi presiden grup diberikan padamu, tapi kau melawannya melanggar janji nikah yang sudah ditetapkan. Bukankah ini agak durhaka? Paman bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Jangan banyak bicara. Ini urusan pribadi kakak. Urusanmu banyak amat. Urusan pribadi? Ini urusan besar keluarga Wang. Kalau Wanying menikahi orang tak berguna, bukankah itu sama dengan membagi harta keluarga Wang? Degui benar, Wanying bagaimanapun adalah putri keluarga Wang. Dia sama sekali tak layak menikahi putriku. Kau tertawa apa? Aku tertawa karena kau meremehkan orang. Bocah kurang ajar. Ini adalah jamuan malam bisnis keluarga Wang. Jaga mulutmu. Jangan banyak bicara. Pemuda ini adalah dulu dokter ajaibku yang menyembuhkanku. Jangan banyak bicara. Pemuda ini adalah dulu dokter ajaibku yang menyembuhkanku. Kakak, dia terlihat sangat muda, dokter ajaib. Kamu yakin? Tentu saja. Penyakitku sudah dia sembuhkan. Masa aku bohong? Haha, aku baru periksa datanya. Dia jelas-jelas seorang dokter gadungan yang merusak. Baru dilarang berpraktik, lalu beralih jadi dokter hewan. Tuan Wang, kamu ditipu dia ya? Sudah kuduga dia bukan dokter sungguhan. Ternyata dia penipu berandal. Tak hanya tipu uang Tuan Wang, dia juga mau gagalkan pernikahan Wang dan Qin. Benar-benar bajingan. Wanying, kau cari penipu tak tahu malu untuk jadi pacarmu. Kau mau bikin aku dan ayahmu marah? Ibu jangan marah. Tuduhan pada Gucheng sudah dibatalkan Marsekal Long. Apa? Marsekal Long? Kakakku adalah Jenderal Zenan di bawah Marsekal Long. Bagaimana bisa aku? Tak tahu kabar ini. Segera diumumkan di seluruh jaringan. Nanti kalian tahu Gucheng difitnah. Jangan lanjutkan. Sudah menghina keluarga Qin, kini melibatkan Marsekal Long. Kau mau menyeret keluarga Wang ikut serta dituduh tak hormat pada Marsekal Long? Paman, aku berkata jujur. Kakak, kau selalu memanjakan Wanying. Sebagai adikmu, aku tak bisa menyelah. Tapi kini kumohon, demi keluarga Wang, jangan biarkan dia berbuat semaunya. Tapi penyakitku benar sembuh olehnya. Siapa tahu? Mungkin kebetulan kau akan sembuh sendiri, dan dia kebetulan ada. Benar. Kata Qin Tianhai masuk akal. Bahkan jika ayah sembuh kebetulan, tapi aku lihat langsung dia selamatkan Tuan Qian. Itu juga kebetulan. Kalaupun penyakit ayahku kebetulan saja, tapi aku melihat sendiri dia menyelamatkan nyawa Tuan Qian. Itu juga kebetulan. Ku dengar Tuan Qian beberapa waktu lalu kondisinya parah. Tapi hanya beberapa hari, dia sembuh total. Bahkan kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Aku juga dengar, ada yang bertanya pada keluarga Qian. Mereka tidak hanya tutup mulut, informasi spesifiknya sama sekali tidak dibocorkan. Jangan-jangan benar dia yang menyembuhkannya? Aku memang menyuruh Wanying undang tabibku untuk obati Tuan Qian. Tapi setiap kutanya, dia selalu menghindar dengan beberapa kalimat, tidak jujur padaku. Saat itu Gucheng masih dalam larangan praktik. Mereka diam untuk melindunginya. Nanti saat Tuan Qian datang, kalian tanya langsung saja. Kalaupun dia menyelamatkanmu, apakah itu alasan kau jadi pacarnya? Tanpa Gucheng, kami tak dapat proyek triliunan. Juga tak ada jamuan malam proyek triliunan ini. Bukankah alasan itu cukup? Kakak bodoh sekali. Kalaupun dia membantu, beri dia uang sudah selesai. Kenapa harus menyerahkan dirimu? Kau kebanyakan nonton drama romantis ya? Yun Hui benar. Keluarga Wang akan segera menanjak. Wanying, jangan sampai kau melakukan kesalahan. Urusan keluarga kakak lebih baik kita diam. Ayah,
Aku jadi pacarnya Guceng. Bukan cuma untuk balas budi, tapi karena aku benar-benar suka dia. Bagus. Sangat bagus. Wang Wanying, kalau kamu tidak mau menikah, meski kalian dapat proyek triliunan keluarga Qian, kami, keluarga Qin, akan menggagalkannya. Bagus. Sangat bagus. Wang Wanying, kalau kamu tidak mau menikah, meski kalian dapat proyek triliunan keluarga Qian, kami, keluarga Qin, akan menggagalkannya. Kakak, si Qin Tianhai sudah ancam. Kalau proyek triliunan ini bermasalah, bukan cuma keluarga kita, tapi seluruh Wang jadi bahan tertawaan. Perusahaan keluarga pasti akan bangkrut. Iya, ayah. Cepat suruh orang usir si Gu ini. Kalian yakin sekali keluarga Qin itu bisa dengan mudah mengacaukan proyek keluarga Qian? Memang kenapa? Keluarga Qin punya marsekal Zenan. Siapa berani tidak kasih muka? Sudah, cepat pergi. Jangan ganggu lagi Wanying kami. Pergi. Ibu, kenapa bilang begitu ke Guceng? Dia orang pilihanku. Kalau ibu usir dia, aku ikut pergi. Apa? Kau mau menghancurkan keluarga Wang? Kakak, Wanying begitu bodohnya. Menurutku, dia sudah tidak layak menjadi presiden grup Wang. Saya usulkan posisi presiden diserahkan pada Yun Hui untuk menjaga fondasi keluarga Wang. Anggota keluarga Wang ini sungguh merepotkan. Ku beri sedikit penyakit untuk kalian. Anggap saja hadiah perkenalan. Telah mengirim herpes zoster, telah mengirim neuralgia trigeminal, telah mengirim asam urat. Tuan Wang, saya tunggu keputusan Anda. Jika pernikahan tetap dilanjutkan, saya tinggal dia pergi. Jika pernikahan dibatalkan, saya akan pergi sekarang. Tapi proyek triliunan kalian dengan keluarga Qian, apakah bisa berlanjut? Saya tidak bisa jamin. Suara siapa yang begitu besar? Mulut siapa yang begitu besar? Hormat Dr. Ajaib Gu. Keluarga Qian kenapa begitu menghormatinya? Mungkinkah benarkah dia yang menyelamatkan Tuan Qian? Meskipun benar menghina keluarga Qin, nyaris tewas atau cedera parah. Tuan Chen, apa kabar? Jamuan malam ini, kamu, sang tokoh utama, akhirnya datang. Hahaha, tokoh utama hari ini adalah Dr. Ajaib Gu kita. Kalau tidak ada dia, Qian ini sudah tewas. Mana ada proyek triliunan? Mana ada jamuan bisnis malam ini? Apalagi kalian dan keluarga Qin. Kalian berani kepada penyelamatku menghina habis-habisan. Siapa yang beri kalian nyali? Tuan Chen, Anda salah paham. Kami bukan bermaksud begitu. Saya tak peduli salah paham atau maksud apapun. Saya tegaskan, proyek triliunan ini diberikan untuk hormati Dr. Gu, baru diberikan padamu. Bisa saya tarik kapan saja. Saya akan berikan proyek ini kepada Dr. Ajaib Gu dan bantu sepenuhnya. Dengan kekuatan keluarga Qian, membuat lagi keluarga kaya raya seperti keluarga Gu sulitkah? Beberapa waktu lalu, Dr. Ajaib Gu menyembuhkan ayah saya karena beberapa pertimbangan tidak kami umumkan. Karena Marsekal Long secara pribadi memerintahkan untuk memulihkan reputasi Dr. Ajaib Gu dan izin praktiknya, maka saya gunakan kesempatan ini untuk umumkan pada semua Dr. Ajaib Gu adalah penyelamat nyawa ayah saya. Hari ini, siapa berani menyusahkannya berarti melawan saya dan keluarga Qian. Keluarga Qian kalian terlalu menganggap remeh keluarga Qin kami ya? Keluarga Qin sedang di atas angin, tapi jika kami tambah keluarga Wang, belum tentu kami takut pada kalian. Lagi pula, Marsekal Long membantu Dr. Ajaib Gu. Bahkan kakakmu datang pun, menurutmu, dia akan membantumu atau membantu Dr. Ajaib Gu. Jadi, keluarga Qian kalian memutuskan bermusuhan dengan keluarga Qin kami ya? Kalau tidak memberimu sesuatu, rasanya tidak pantas dengan kesombonganmu ini. Telah mengirimkan kepada pihak lawan, gastroenteritis akut. Keluarga Qin kami dipermalukan di jamuan malam bisnis. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Tunggu saja. Tunggu kakakku. Anggur ini bermasalah. Tuan Muda Qin ada apa dengan Tuan? Dokter hewan ini, kamu yang menularkan virus padaku. Aduh, ternyata sakit perut toilet di sana. Cepat pergilah, jangan sampai ompol. Kamu pasti tak mau hal ini terjadi pada Tuan Muda Qin. Aduh. Jenderal Zenan tiba. Jenderal Zenan tiba. Selamat datang Jenderal Zenan. Senang bertemu Tuan Gu. Bahkan Jenderal Zenan sangat menghormatinya. Keluarga Wang kali ini benar-benar dapat harta karun. Tak heran Nona Wang bersikeras tak mau melepas. Ternyata dialah orang hebat sebenarnya. Sepertinya langit Provinsi Selatan akan berubah. Tuan Gu Marsekal Long akan datang sendiri dalam beberapa hari. Harap bersiap baik-baik untuk menyelamatkan nyawa Marsekal Long. Tenang, Marsekal Long pasti akan baik-baik saja. Bagus, sangat bagus. Kesehatan Marsekal Long berkaitan dengan keamanan seluruh Dasya. Maaf mengganggu. Harap tabibku jangan tersinggung. Tidak apa-apa, aku paham. Kenapa tak kulihat adikku yang tak berguna Tianhai? Oh dia? Dia ada lagi di toilet. Dasar anak ini pilih waktu yang pas. Perjodohan ini bagaimana bicarakan dengan Jenderal Zenan?
Tunggu dulu, cari kesempatan untuk membicarakannya. Nona Wang, Jenderal Zenan ayahku ingin aku menikahi Qin Tianhai. Tapi aku sudah tunangan Gucheng. Jadi, Ya ampun, Wanying ini kok langsung bilang aja? Jenderal Zenan tidak akan marah besar dan bertindak pada keluarga Wang? Aku mana tahu. Lihat nanti bagaimana perkembangannya. Kak, kalau keluarga Wang kena masalah, itu salah Wanying. orang baik membantu orang lain. Kuharap kalian berjodoh dan hidup bahagia selamanya. Semoga langgeng sampai tua. Semoga Dr. Gu dan Nona Wang hidup bahagia selamanya. Hahaha. Urusan pernikahan ini dibatalkan saja. Yang cocok untukmu, Nona Wang, hanya dokter ajaib seperti Gucheng, pemuda berbakat. Adikku Tianhai cuma pemuda manja, jauh sekali. Bagus. Dengan perkataan Jenderal, keluarga Wang jadi tenang. Hahaha. Aku beritahu Tianhai. Tianhai, urusan pernikahanku batalkan untukmu. Cepat balik setelah ke kamar mandi. Kak, bukan aku tidak mau balik. Perutku ini tidak mengizinkan. Entah makan apa, sekarang aku diare sampai dehidrasi. Kak, panggilkan ambulans untukku. Aku rasa aku tidak kuat. Coba periksa ke dokter. Maaf, ada masalah dengan Qin Tianhai, jamuan malam bisnis keluarga. Qin tidak akan hadir, maaf. Tidak apa, cepat bawa dia ke rumah sakit, jangan sampai parah. Terima kasih atas perhatian dokter ajaibku. Saya pamit. Hei, Aduh. Kalian kenapa? Kalian juga segera periksa ke rumah sakit. Kalau tidak, akan terlambat. Bunga ini cantik sekali. Wanying pasti suka. Hei Wanying, kapan datang? Panggilannya mesra sekali. Ah, pacarmu ada di tanganku. Kau Deng Fan, aku peringatkan kau, jangan sentuh Wanying, atau kau kubuat hancur lebur. Hahaha, kau tenang saja. Aku belum akan menyentuhnya untuk sementara. Tapi nanti belum tentu. Di mana? Aku segera ke sana. Gudang pinggiran barat. Datang sendirian. Jangan main-main. Waktunya 1 jam. Nona Wang. Tidak menyangka ya. Suatu hari kau juga bisa jatuh ke keadaan seperti ini. Wanita, aku sudah lama ingin merobek wajahmu. Ini melanggar hukum, Deng Fan. Keluarga Dengmu tamat. Bukankah kamu kabur? Keluarga Deng kami jatuh ke titik ini hanya karena kamu dan juga Gucheng itu. Aku sangat ingin sekarang menguliti kulitmu, menghukum mati kamu. Keluarga Deng kami hancur. Kamu dan Gucheng tapi sukses cinta dan karier. Ah, ini aku sama sekali tidak bisa tahan. Inilah kalian akibat perbuatan sendiri. Masih berani membantah? Nanti saat Gucheng datang, di depan matamu aku patahkan kakinya. Lalu hancurkan wajahmu. Aku buat kalian miskin. Hidup lebih susah dari mati. Aku buat kalian miskin. Hidup lebih susah dari mati. Serang aku saja. Jangan sakiti Gucheng. Serang kamu? Kalau bukan karena aku sekarang tubuhku lemah, aku habisi kamu sekarang. Hei. Kalian berdua, lampiaskan amarah. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Jangan. Lepaskan aku. Cepat rekam dengan ponsel. Buat aibnya tersebar di internet. Lepaskan aku. Ah! Berhenti. Kamu akhirnya datang juga. Gucheng, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Lepaskan dia, aku serahkan diriku padamu. Gucheng, kamu sampai sekarang masih peduli wanita ini?
Usir dia pergi, menikahi aku. Bagaimana? Kamu tunanganku ribuan kali lebih baik darimu. Lupakan niatmu itu. Hentikan. Mau ku bebaskan dia. Berlutut, baru ku bebaskan. Janjimu bisa dipercaya? Kau punya hak untuk menawar denganku. Cepat. Jangan, Guceng, jangan bangun. Jangan berlutut. Kalian berdua tahan dia. Patahkan kakinya. Jangan, Guceng. Kalian berdua tahan dia. Patahkan kakinya. Cepat lari, Guceng. Kau teriak lagi, mulutmu kurobek. Penyakit kebutaan telah dikirim. Penyakit vertigo telah dikirim. Kalian berdua, apa yang terjadi? Pukul dia. Maaf ya, mereka agak kesurupan. Takkan sembuh cepat. Barusan siapa yang mau mematahkan kakiku? Aku, di dokter ajaibku. Aku salah. Aku tak berani lagi mengganggumu. Aku janji. Hanya ini. Aku janji, aku juga janji. Mau berjanji, ya? Pergi berjanji di penjara. Kamu baik-baik saja? Sudah baik. Marsekal Long sudah tiba, mohon bantuannya. Baik, tunjukkan jalan. Siap. Ayo pergi. Keluarga Wang dan Qian ini semua mendukung si Gu itu. Bahkan kakakku dan Marsekal Long juga di pihaknya. Dia cuma rakyat jelata. Berdasarkan apa? Kamu siapa? Bagaimana kau masuk? Siapa saya tak penting, asal kau bisa bantu saya masuk ke kamar Marsekal Long, saya bisa bantu menyingkirkan Guceng. Kamar Marsekal Long tak mudah dimasuki. Jika kau tak bisa, maka saya terpaksa menyingkirkanmu dulu. Baik-baik, saya bisa. Mari bekerja sama. Denyut nadinya terlalu lemah. Saya tak bisa berbuat apa-apa. Kalau dokter Gu ada, mungkin masih ada harapan. Siapa bilang hanya si Gu yang bisa menyelamatkannya? Dokter Zhu ini juga bisa. Dokter Zhu, saya sudah puluhan tahun jadi dokter, tak pernah dengar nama ini. Sekarang kau tahu. Perhatikan baik-baik. Saya adik Jenderal Zenan Qin Tianhai. Saya bawa orang untuk merawat Marsekal Long. Berani-beraninya kalian halangi. Jika terlambat, kalian yang bertanggung jawab. Masih bisa diselamatkan. Lihat Dr. Zhu sungguh ahli. Kepiawaiannya tak tertandingi. Masih berani halangi? Hah, kalian buta. Di jarum perak ini oles apa? Racun. Rupanya kau datang untuk membunuh Marsekal Long. Hahaha, tanpa Marsekal kalian, negara Dacia akan jadi santapan negara Jepang. Ayo. Tuan Muda Qin, cegah dia. Marsekal Long, kalau terjadi sesuatu, keluarga Qinmu tamat. Orang tua, kalau saja dosis racun ini tidak terbatas, aku ingin menyuntikmu juga. Matilah. Tuanku, Marsekal Long ada di lantai atas. Ikut aku. Matilah. Lihat, Marsekal Long, kalian memaksa mengerahkan tenaga. Dia tak akan bertahan lama. Biarkan aku mengantarnya ke ujung jalan. Hah! Berhenti. Kau mata-mata Jepang, Zuko Taro. Bagaimana kau masuk?
Tentu saja adikmu yang baik, tapi tidak apa. Qin Tianhai. Meski aku tak bisa membunuhnya, Marsekal Long kalian juga tak akan hidup lama. Telah mengirimkan Osteogenesis imperfecta kepada target. Mau kabur? Bisa kabur kemana? Penjaga, bawa dia pergi. Dokter ajaibku, tolong lihat Marsekal Long. Marsekal Long, kenapa jadi begini? Tadi mata-mata Jepang itu mencoba membunuh Marsekal Long. Marsekal Long memaksa mengerahkan tenaga untuk mengusirnya. Tapi ini juga menyebabkan kondisinya memburuk drastis. Apa? Kakak, aku adik kandungmu. Penjaga, bawa Qin Tianhai pergi. Hukum secara militer. Kakak! Dokter ajaibku, Marsekal Long, apakah dia masih bisa diselamatkan? Dokter ajaibku, Marsekal Long yang terhormat, apakah dia masih bisa diselamatkan? Akan ku coba yang terbaik. Mohon dokterku bertindak. Aduh, datang terburu-buru. Pil pun tak sempat disiapkan. Mungkinkah pakai lagi yang dulu? Pil peregang kaki dan mata terbelalak? Anda adalah dokter ajaibku? Ya, Sangat muda. Sudah punya hati menyelamatkan dunia. Memang layak disebut bakat muda negara Dacia kita. Marsekal, biarlah saya obati Anda dulu. Mohon dokterku, selamatkan Marsekal Long kita. Kondisi Marsekal Long sangat kritis. Saya butuh ketenangan mutlak. Kalian keluar dulu. Guceng, aku percaya kamu pasti bisa. Dokter Gu, kondisi tubuhku aku tahu. Obati saja sepenuhnya. Sudah kuperintahkan, bagaimanapun hasilnya, tak akan menyalahkanmu. Mungkin saatnya nanti pergi menemui rekan-rekan seperjuangan. Luka-luka ini, berapa banyak pertempuran hidup mati yang dilalui. Inilah baru Marsekal yang benar-benar berkorban untuk negara dan rakyat. Sirosis hati lawan telah diserap, penyakit jantung koroner lawan telah diserap, aneurisma lawan telah diserap, trombosis vena dalam lawan telah diserap. Marsekal, sudah. Aku tidak mati, aku sembuh. Aku merasa tubuhku belum pernah terasa segini ringan. Sepertinya sama sekali tak ada masalah. Di tanganku, asal bukan mayat, semua bisa kuselamatkan. Memang pantas disebut dokter ajaibku. Apa penyakitku tak akan kambuh lagi? Anda tak perlu khawatir. Semua penyakit di tubuh Anda sudah disembuhkan total. Kalau masih ragu, sebulan ke depan ikuti resep ini untuk memulihkan diri. Anda bisa tenang setelahnya. Masuklah semuanya. Marsekal Long. Berkat dokter ajaibku, aku sudah sembuh. Terima kasih dokter ajaibku. Anda telah menyelamatkan Marsekal Long dan seluruh Dacia. Tak perlu terima kasih. Mari bicara soal biaya pengobatan. Dibayar untuk berobat, itu hal yang wajar. Berapa? 1 juta. Tiancheng, bayarlah. Tambahkan juga segel emas Marsekal Longku untuk diberikan padanya. Ini 1 juta untuk biaya pengobatan. Segel emas Marsekal Long adalah pemberian langsung Marsekal Long. Dengan ini, mulai sekarang tak akan ada lagi yang berani menyakitimu atau mengganggumu. Baik. Marsekal Long, selain itu, aku ingin meminta Anda menjadi saksi pernikahan kami dengan Wanying. Bagaimana? Dokter Gu, kami salah sebelumnya. Kedepannya kami akan berusaha memperbaiki kesalahan. Guceng, mulai sekarang kita satu keluarga. Ibu dulu bicara kasar, Defu sudah menegurku. Hari ini ibu minta maaf padamu. Kakak ipar, kau berhati lapang. Maafkan aku. Rupanya sudah kapok. Itu sudah lewat, aku tak terlalu memikirkannya. Bisakah kami mengganggu dokter ajaib ini untuk mengobati kami? Ya, akhir-akhir ini kami sakit aneh. Tak kunjung sembuh. Iya, aduh. Jangan terlalu cemas. Asal banyak berbuat baik, penyakit akan perlahan membaik. Guceng,
Aku percayakan putri kesayanganku padamu. Tenang saja. Aku pasti buat Wanying menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Bagus, hahaha. Lapor Marskal Long, mata-mata yang tertangkap sudah mengaku semua. Kita bongkar sekaligus semua jaringan mata-mata Jepang. Bagus. Dr. Gu, apakah kau menerima Nona Wang Wanying sebagai istrimu yang sah? Mulai hari ini cintai dan hormati dia, hidup bersamanya selamanya sampai rambut memutih. Aku mau. Nona Wang, maukah kamu menerima Ten Gucheng menjadi suami sahmu? Sekarang dan selamanya mencintai dan menghormatinya, setia bersamanya sampai rambut memutih? Aku mau. Bagus. 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 Bagus.